Miao miao. Ibu, setelah ini, mungkin tidak bisa melindungimu lagi. Ini adalah rumah kita. Giok yang hanya diwariskan kepada putri. Jika nanti kamu dibuli, ingat untuk mencari paman-pamanmu. Mereka adalah ibu. Ibu, bangunlah. Ibu. Gadis gila. Apa yang kamu lakukan? Piyama baru yang saya beli. Maaf, Ibu Tiri. Saya tidak sengaja. Siapa yang mengizinkanmu mencuri makanan? Piyama saya ini. Lebih berharga daripada nyawa anjingmu. Apakah kamu bisa menggantinya? Ibu Tiri, saya lapar. Bisakah kamu melepaskanku dulu? Sakit sekali. Saya tidak sengaja. Sayang, kamu. Bagaimana keadaanmu? Ada apa ini? Perutku sakit. Apa yang terjadi? Apakah kamu yang mendorong Yuexin? Tidak, bukan saya. Jangan salahkan dia. Dia masih kecil. Dia tidak mengerti. Semuanya karena saya yang ceroboh. Gadis sialan ini. Kamu sengaja ingin menyakiti cucuku. Kamu. Buang dia ke ruang penyimpanan untukku. Tunggu aku kembali. Beri dia pelajaran yang baik. Ya. Ayah. Jangan. Aku tidak punya. Diam. Sangat baik. Sekarang semua ini adalah kesalahan gadis sialan Miao Miao. Istriku. Anak kita tidak akan apa-apa. Kan? Istriku. Tenang saja. Selama aku ada, anak kita pasti tidak akan ada masalah. Istriku. Kamu tidak hamil. Dokter. Bagaimana keadaannya? Keadaan istri Anda saat ini tidak terlalu optimis. Anak itu mungkin tidak bisa diselamatkan. Hanya saja, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan. Baik. Jiang Miao Miao. Baik. Sangat baik. Semuanya adalah kesalahan gadis sialan itu. Di usia yang begitu muda, begitu jahat. Bahkan menyakiti adiknya sendiri. Seharusnya dia diusir. Bersama dengan orang bodoh itu. Sayang sekali kami membesarkannya selama bertahun-tahun. Jiang Miao Miao. Keluar sini, kau. Masih mau tidur? Bangun, ayah sayang. Sekarang kamu tahu rasa sakit. Ibumu yang kecil terjatuh dari tangga karena kamu. Saat itu, dia tidak merasakan sakit. Bagaimana mungkin aku memiliki putri sejahat ini? Sampai saat ini, kamu masih tidak mengaku, kan? Untuk siapa kamu melakukan ini? Kamu masih begitu kecil. Bagaimana bisa memiliki pikiran sejahat ini?
Tuan, akhirnya menemukan informasi tentang Nona. Berita terbaru. Setelah Nona menghilang 8 tahun yang lalu, ditemukan oleh keluarga Jiang di distrik barat. Jiang Ming menginginkan kecantikan Nona, tapi tidak pernah memberinya status resmi. Maaf, ayah, hujan deras membuat penerbangan tertunda. Butler Nie melanjutkan. Orang ini, Jiang Ming, serakah dan suka wanita. Selalu berada di luar, memelihara wanita lain. Selama bertahun-tahun ini, tidak hanya Nona yang dibuli oleh keluarga Jiang, bahkan selingkuhan di luar, juga meremehkan Nona. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Jiang. Adik kecil yang kita sayangi sepenuh hati, ternyata dibuli seperti ini oleh mereka. Aku mendengar asisten khusus berkata, grup Jiang mengalami kebocoran. Rantai keuangan terputus. Sekarang adalah waktunya membuat seluruh keluarga Jiang lenyap. Ayo pergi. Kita pergi ke rumah Jiang untuk mencari adik kecil. Hanya saja, Nona sudah meninggal karena penyakit 3 tahun yang lalu. Bahkan berani memperlakukan kita seperti ini. Putri kesayanganku. Ayah, saya sekarang juga akan pergi ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang semua meremehkan Nona. Tidak ada seorang pun yang membawanya untuk berobat. Sumber mengatakan, Miao hidup sangat buruk di keluarga Jiang. Tenang saja, keluarga Jiang ini terlalu berlebihan. Sampai-sampai memperlakukan kita seperti ini. Adik perempuan. Ayah, aku sekarang juga pergi ke keluarga Jiang. Lebih dari 7 tahun yang lalu, Nona melahirkan Miao untuk Jiang Ming. Sumber mengatakan, Miao hidup sangat buruk di keluarga Jiang. Sejak Nona meninggal dunia, Jiang Ming menikahi istri yang sekarang, Su Yuexin. Mereka terus-menerus menyiksa Miao. Dihukum kurungan tanpa diberi makan. Dihukum berlutut adalah hal yang biasa. Di luar hujan begitu deras. Membiarkan anak sekecil ini berlutut di luar. Kakak, saya hari ini harus membunuh Jiang Ming. Orang busuk ini tidak bisa dibiarkan. Jangan terburu-buru. Butler Nie, segera kembali. Sekarang juga pergi ke keluarga Jiang. Ayo pergi. Anak yang tidak diajari. Kesalahan ayah. Kamu sekarang bisa membunuh adikmu. Lalu apakah harus membunuh orang di masa depan? Tahu tidak bahwa dia salah? Ayah. Miao tidak ada. Ayah. Bukan kamu. Atau bisa jadi ibu tirimu. Dia jatuh sendiri. Dia sudah hamil 6 bulan. Jatuh itu ada manfaatnya untuk dia? Aku bilang padamu. Ibumu yang baru rela mengorbankan banyak untukmu. Dia masih membela kamu. Masih membela kamu? Loh, suami. Setelah kamu pulang, jangan sekali-kali memarahi Miao. Dia masih sangat kecil. Tanpa ibu saja sudah cukup menyedihkan. Dia pasti takut pada adiknya. Setelah lahir, tidak ada yang mencintainya. Bukan dia sengaja mendorongku. Aku bilang padamu. Sekarang kamu berlutut di sini. Kapan kamu akan mengakui kesalahanmu? Kapan kamu akan pulang bersamaku? Bintang pembawa sial. Mati juga tidak apa-apa. Aku benar-benar kerasukan setan. Menemukan wanita bodoh ini. Masih baik hati menampungnya. Tidak menyangka wanita ini. Ternyata cukup cantik. Bintang pembawa sial ini. Benar-benar sial. Tidak menyangka kamu bintang pembawa sial ini. Nyawamu cukup besar, ya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah, pergi. Siapa ayahmu? Sangat sial. Siapa itu? Itu CEO Wu. Benar, CEO Wu. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenal Kota Jing? Orang-orang dari keluarga Lu?
Bukankah ini masalah yang dihadapi perusahaan baru-baru ini? Masalah, kan? Ya, ya, ya. Sangat sedih. Ternyata semua orang tidak suka pada Miao Miao. Di dunia ini, tidak ada yang suka pada Miao Miao. Tunggu sampai Miao Miao mati. Apakah ibu akan melihat? Apakah dia juga tidak akan menginginkan Miao Miao? Paman Miao Miao sudah datang. Miao Miao. Miao Miao. Kenapa lukanya begitu parah? Miao Miao, bangunlah. Apakah kamu paman kecil? Iya, saya paman kecil. Miao Miao tidak salah. Miao Miao adalah bayi yang baik. Miao Miao, paman kecil sudah datang. Paman kecil datang menjemputmu pulang. Kenapa lukanya begitu parah? Siapa yang memukul Miao Miao sampai seperti ini? Pertama, bawa dia ke rumah sakit. Yang lainnya biar saya yang urus. Baik. Kalian siapa? Panggil tuanmu untuk bertemu saya. Berani-beraninya berbuat semena-mena di sini. Kalian tidak ingin hidup lagi? Saya akan mengatakannya sekali lagi. Panggil Jiang Ming untuk bertemu saya. Hei! Kalian ini ngapain? CEO Jiang. Mereka telah menangkap Miao Miao. Saya rasa kalian sudah bosan hidup. Berani sekali. Kamu. Jika kamu berani menyerang Miao Miao lagi, hati-hati, saya akan membuat tanganmu yang satu lagi. Juga tidak berguna. Kamu tahu siapa saya? Sewa. Kenapa belum keluar? Ayah, jangan terburu-buru dulu. Miao Miao akan baik-baik saja. Bagaimana? Seluruh tubuh. Banyak patah tulang dan luka beku. Jika terlambat sedikit lagi, takutnya, nanti berjalan pun akan bermasalah. Bahkan anak berusia 7 tahun pun bisa dipukul. Saya akan menghancurkan Jiang Ming yang brengsek ini. Kalian ternyata di rumah Jiang. Telah menderita selama bertahun-tahun. Keluarga Jiang masih mencari koneksi. Ingin agar kami, keluarga Lu, mengisi celah untuk mereka. Saya tidak akan mengurusnya. Itu sudah cukup baik. Bahkan membantu dia. Tapi, kenapa mereka harus memukul Miao Miao? Saya baru saja menyelidiki. Istri Jiang Ming, Su Yuexin. Jatuh dah. Jiang Ming berpikir, itu adalah Miao Miao yang melakukannya. Su Yuexin. Sekarang ada di rumah sakit ini. Sampah keluarga Jiang. Tidak pantas tinggal di sini. Iya. Kamu. Kalian siapa? Kamu mau apa? Masyarakat yang berlandaskan hukum. Kalian melakukan apa? Sungguh maaf. Rumah sakit. Juga bukan sembarang orang yang pantas tinggal di sini. Usir mereka. Miao Miao. Kamu sudah bangun. Saya adalah paman kecilmu. Paman kecil. Paman kecil. Kamu bahkan menelepon saya kemarin. Kamu masih ingat kan? Paman kecil, kalian datang. Untuk menjemput saya? Saya bahkan berpikir kalian tidak menginginkan saya. Mana mungkin? Miao Miao. Kami datang untuk menjemputmu pulang. Kedepannya, tidak ada yang akan mengganggumu. Pulang. Setelah pulang, apakah Miao Miao masih akan ditinggalkan? Apakah masih akan dikurung di ruangan gelap? Apakah masih akan dipukul? Mengapa Miao Miao bertanya seperti itu? Jadi Miao Miao, bisa memberitahu paman kecil? Apa namamu? Atau tetap dipanggil Miao Miao? Miao Miao adalah nama yang dipanggil oleh ibu. Ayah tidak memberi nama pada Miao Miao. Dia bilang dia malas untuk berpikir. Miao Miao, kamu khawatir tentang apa? Setelah pulang ke rumah, apakah Miao Miao akan mendapatkan makanan? Apakah dia akan dipukuli lagi? Sebenarnya, Miao Miao hidup seperti apa di rumah Jiang? Hari-hari seperti apa? Miao Miao, baiklah. Setelah pulang ke rumah, Miao Miao bisa makan apa saja yang dia mau. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Dan tidak akan dikurung di ruangan gelap lagi.
Benar. Miao Miao, lihat. Ini semua adalah pamanmu. Dan juga kakekmu. Kami semua akan melindungimu. Kakek, paman. Ini adalah kakekmu. Jangan lihat dia yang sekarang tersenyum. Dia sebenarnya bisa sangat tegas. Bagaimana bisa? Tenang saja. Kakek, tidak akan marah pada Miao Miao. Ini adalah paman besarmu, Lu Chen. Dia adalah CEO grup Lu. Jika kamu ingin sesuatu di masa depan, kamu bisa minta paman besar untuk membelikan. Semakin mahal semakin baik. Miao Miao, jangan takut. Paman besar akan melindungimu di masa depan. Ini adalah paman keduamu, Lu Yunmo. Dia adalah seorang yang sangat desainer yang luar biasa. Kita di kota Jing, ya, ada banyak bangunan. Semua itu dirancang olehnya, Lo. Miao Miao, apakah kamu suka taman bermain? Paman kedua akan membuatkanmu satu. Ini adalah milikmu. Paman ketiga, Lucy. Dia itu orang yang temperamental. Mandor. Apa maksudmu? Aku adalah kepala grup infrastruktur yang bertanggung jawab penuh, Lo. Paman keempat. Apakah kamu ingin membuat masalah? Ekspresi marah paman ketiga. Sangat lucu. Lalu aku, itu adalah paman kecilmu, Lu Xingyuan. Aku dan ibumu adalah kembar. Aku baru saja belajar kedokteran dan kembali ke tanah air. Tadi malam, paman kecilmu melakukan operasi pada Miao Miao. Setelah ini, kita akan menjadi keluarga Miao Miao. Miao Miao tidak mendorong ibu kecil. Ayah bahkan tidak mempercayaiku. Mereka bilang Miao Miao adalah bintang pembawa sial. Akan membawa kesialan bagi semua orang. Tidak begitu. Paman besar tahu Miao Miao adalah anak yang baik. Siapa yang berani bilang cucu perempuanku adalah bintang pembawa sial? Aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Anak sulung, Jiang Ming. Orang ini tidak tahu dari mana mendengar kabar Anda di rumah sakit. Mengatakan ingin bertemu Anda. Sampah ini berani datang mencari keluarga Lu kami. Tidak mau bertemu. Jangan pengaruhi Miao Miao. Ayah, dia datang tepat pada waktunya. Kakak kedua, adik keempat. Kita berempat pukul dia satu. Belum cukup? Paman ketiga, kalian mau apa? Kakak ketiga, jangan pengaruhi Miao Miao. Sekarang adalah masyarakat yang berlandaskan hukum. Jangan begitu. Secara terang-terangan. Saya mengerti. Kalian mau apa? CEO Jiang, saya sarankan sebaiknya Anda jujur. Jika tidak, hari ini nyawa Anda tidak bisa diselamatkan. Kamu. Jangan pukul. Kalian lagi. Kalian mau apa? Orang seperti ini layak untuk mengotori tanganku? Beberapa CEO Lu masih mau memukul? Saya beritahu kalian. Kalian tahu siapa saya? Saya adalah presiden grup Jiang. Menghina saya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa masih punya tenaga untuk menggonggong? Pukul saya habis-habisan. Ya. Selama tidak ada yang menghentikan. Dipukuli habis-habisan saja. Kalian lagi. Kakak. Semua rumah sakit sudah menginformasikan dengan baik. Tidak ada yang berani menerima masalah keluarga Jiang. Pergi melihat Miao Miao. Orang seperti ini tidak layak membuang waktu. Ayo pergi. Ah Ming. Siapa sebenarnya ini? Begitu kejamnya dia. Kamu sebenarnya berurusan dengan siapa? Ibu. Bagaimana saya tahu? Saya benar-benar sial sekali. Tidak bisa bertemu dengan CEO Lu. Dan tiba-tiba dipukuli orang. Tidak usah dibicarakan. Sekarang bahkan rumah sakit tidak membiarkan saya masuk. Ibu. Tolong lebih pelan. Ya. Iya. Sekelompok orang berpakaian hitam tadi malam. Bahkan mengusir saya dari rumah sakit. Saya baru saja melahirkan. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Kemarin membawa pergi bintang pembawa sial itu. Sampai sekarang belum ditemukan. Benar-benar sial. Saya. Semua salah bintang pembawa sial itu. Seandainya bukan karena dia. Bagaimana kita bisa sesial ini? Dia sekarang dibawa pergi orang. Saya bahkan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah. Tidak ada sama sekali. Tidak apa-apa, sayang. Dia akan kembali. Benar, dia akan kembali. Apakah Miao Miao lapar? Kakekmu dan tiga pamanmu yang lain pergi membelikanmu makanan enak. Paman kecil Miao Miao ingin pergi ke rumah ayah. Mau mencari dia untuk apa? Bukan untuk mencari ayah, tapi untuk mencari beruang kecil. Boneka, ya? Jika sudah hilang, ya sudah tidak usah. Miao Miao suka beruang kecil yang seperti apa? Paman punya banyak uang. Beli satu yang baru lagi. Beli satu yang persis sama. Boleh juga. Tapi, beruang kecil itu adalah yang ditinggalkan ibu untuk Miao Miao. Miao Miao tidak rela.
Baiklah, paman sekarang akan membawamu pergi. Ibu, anakku, kenapa kamu meminjam begitu banyak? Pinjaman berbunga tinggi. Ibu, jadi, beberapa waktu yang lalu, bukankah perusahaan mengalami sedikit masalah? Anak tidak ada pilihan, jadi terpaksa meminjam uang berbunga tinggi. Siapa yang tahu orang-orang ini? Tidak mau mendengarkan sedikit pun. Sekali tidak bisa membayar kembali. Mereka datang ke rumah untuk mengambil barang. Ibu, semua salah bintang pembawa sial itu. Dia enak sekali. Sekarang pergi kemana untuk hidup enak? Aku sudah bilang dari awal, jika bodoh itu mati, seharusnya dia dibuang. Tinggal di rumah. Perusahaan bangkrut. Cucu saya hilang. Anak saya dipukuli tanpa alasan. Sungguh sial. Kamu bilang siapa yang sial? Siapa orangnya? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Ada apa dengan keluarga Jiang? Kamu. Bagus, kamu bintang pembawa sial. Kamu masih ingat untuk kembali. Kamu adalah orang yang itu, yang menyelamatkan bintang pembawa sial. Kamu terus menyebut bintang pembawa sial. Mendengarnya benar-benar menyakitkan. Kamu tahu siapa bintang pembawa sial yang kalian bicarakan? Apa identitasnya? Apa identitas dia? Saya sudah sangat jelas tentang itu. Dia kan si bodoh itu. Dan hasil dari pria asing yang tidak dikenal. Anak haram, kamu yang hina ini berhak berbicara tentang Weilan? Kenapa? Kamu adalah orang bodoh itu. Kekasih lama ya? Paman kecil. Beruang kecil saya. Pergi sebentar. Juga mengenal seorang paman. Ibumu yang bodoh. Dan ada seorang kakak juga. Di mana beruang kecil Miao Miao? Kamu bintang pembawa sial. Telah membunuh cucu saya. Berharap datang ke keluarga Jiang untuk mengambil barang. Jangan sekali-sekali berpikir untuk itu. Itu adalah yang ditinggalkan oleh ibu Miao Miao untuknya. Barang. Kamu siapa berani mengatur sebagai orang luar? Untuk mengatur. Miao Miao, datang sini. Urusan cucu belum saya cari kamu. Sedang menghitung. Saya ulang sekali lagi. Saya adalah paman kecil Miao Miao. Lu Xingyuan. Di seluruh kota Jing. Masih ada orang yang berani menggertak keluarga lu? Keluarga lu. Anak laki-laki. Orang itu bilang. Dia adalah orang keluarga lu. Pengemis bau itu. Apakah dia putri keluarga lu? Itu adalah ibu. Jika dia adalah putri lu, apakah saya bukan presiden lu? Anak muda, berlaga harus ada batasnya. Tidak semua orang bisa berlaga seperti itu. Sudahlah, usir dia. Bintang pembawa sial tetap di sini. Urusan keluarga Jiang kami. Tidak perlu orang luar ikut campur. Jika saya bilang, saya harus ikut campur. Lalu jika saya bilang saya harus ikut campur. Presiden lu dari keluarga lu. Kenapa Anda datang ke sini? Anda lihat, Anda juga tidak memberitahu. Kami juga tidak ada persiapan. Anda lihat ini. Apa? Dia adalah lu. Presiden lu. Presiden lu minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Sedang menangani urusan keluarga. Paman besar, kenapa kamu juga datang? Besar. Paman besar. Semuanya adalah kesalahan ayah sebelumnya. Ayah, tidak seharusnya aku marah padamu. Ayo ke sini, ayah. Kembali ke sisi ayah. Ayo. Miao Miao. Nenek tadi salah bicara. Nenek sudah lama tidak melihatmu. Nenek sangat merindukanmu. Miao Miao, datanglah. Biarkan nenek memelukmu. Cepat. Miao Miao. Kau orang yang tidak berguna ini. Sanggupkah kau menjadi ayah Miao Miao? Jangan buang waktu dengan dia. Di mana barang-barang Miao Miao? Ada. Aku taruh di atas. Miao Miao. Bibi akan membawamu ke atas untuk mengambilnya. Miao Miao, kamu pergi ke atas dulu ya. Paman-paman di sini menunggumu. Ayo pergi. Miao Miao, lihat. Berkecilmu ada di tempat tidur. Ayo pergi. Karena kita adalah keluarga Weilan, maka kita semua adalah satu keluarga. Cepat, silakan duduk. Kamu pasti capek berdiri. Direktur Lu, cepat. Keluarga Jiang telah menyiksa Miao Miao selama bertahun-tahun. Keluarga Lu pasti tidak akan membiarkan keluarga Jiang. Selama Miao Miao mengakui, dia yang mendorongku. Itu adalah urusan keluarga Jiang. Tidak akan dihitung padaku. Bibi, saya mau keluar. Miao Miao, kenapa kamu begitu takut?
Bibi, apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu telah membunuh anak Bibi, sayang, tapi Bibi tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, Bibi telah merawatmu selama bertahun-tahun. Dia juga bisa dianggap sebagai ibumu, kan? Miao Miao tidak mendorong Bibi. Itu bukan kesalahan Miao Miao. Miao Miao, hari itu kan aku menangkapmu mencuri makanan. Lalu kamu mendorong Bibi jatuh dari tangga. Sekarang anak di perut Bibi sudah tidak ada. Miao Miao harus bertanggung jawab. Nanti kamu harus bilang kepada beberapa paman itu bahwa kamu yang mendorongku jatuh. Mengerti? Pembawa sial ini, kenapa begitu tidak patuh? Miao Miao, kamu harus patuh. Jika kamu patuh, Bibi akan memberikan beruang kecil untukmu. Miao Miao, kenapa begitu tidak patuh? Apakah kamu percaya? Aku akan memukulmu. Miao Miao, Bibi punya banyak cara. Tidak peduli berapa banyak paman yang kamu miliki, melindungimu. Bibi juga bisa menemukannya. Gadis sial ini, kenapa kekuatannya begitu besar? Miao Miao. Miao Miao, tidak apa-apa kan? Kamu berani memukul Miao Miao. Saya tidak memukulnya. Saya adalah ibunya. Bagaimana mungkin saya memukulnya? Saya memang begitu. Tanpa anak, saya sedih. Beli. Jadi saya berkata beberapa kata padanya. Dia bahkan mendorong saya. Apakah kamu mengira saya tuli? Orang sepertimu tidak layak menjadi ibu Miao Miao. Miao Miao, tutup matamu dengan baik. Paman tidak ingin kamu melihat gambar yang tidak baik. Baik. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Saya tahu saya salah. Miao Miao. Paman ketiga. Saya baru saja mendengar suara besar dari atas. Ini, tidak ada yang terjadi kan? Jangan mencoba mendekat padaku. Urus wanita kamu sendiri. Miao Miao, apakah kamu ingin beberapa paman sudah pulang? Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Ini juga rumahmu, kan? Miao Miao tidak mau ayah. Ini bukan rumah Miao Miao. Paman, aku ingin pulang. Miao Miao. Miao Miao, bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah ayahnya marah padamu beberapa kali? Siapa anak kecil yang tidak ingin ayah? Iya, Miao Miao. Bagaimana kamu masih bisa bersikap kekanak-kanakan pada ayah? Seandainya tidak seperti ini, para paman tinggal di rumah untuk makan bersama. Di mana Weilan? Selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak pernah menyebutkan tentang kalian. Siapa pamanmu? Kamu juga berhak memanggilku dengan nama adikku? Apakah pukulan itu masih belum cukup? Lihatlah dirimu. Kamu terlalu keras, kan? Bicara yang baik-baik saja. Kita semua adalah keluarga, kan? Siapa yang menganggapmu keluarga? Kau hanya sampah. Aku akan memukulmu juga. Tidak. Yang ketiga. Kita harus mengajarkan Miao Miao prinsip menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tidak bisa seperti beberapa orang. Keluarga Jiang kalian berhutang pada Miao Miao dan Weilan. Keluarga Lu saya pasti akan satu kali menyelesaikan dengan kalian. Keluarga Lu ini sangat keterlaluan. Sudahlah, cepat bawa Jiang Ming ke rumah sakit. Telah menyinggung keluarga Lu. Rumah sakit mana yang mau menerima Jiang Ming? Kamu lupa waktu itu? Dia dan Yusin dibuang oleh rumah sakit. Dibuang keluar. Iya. Kalian siapa? Datang untuk apa? Departemen Hukum Grup Lu. Jiang Ming, ini semua adalah hutang yang kamu tanggung di luar. Kontrak pinjaman, rumah ini, dan semua aset di bawah keluarga Jiang. Semua aset akan dieksekusi paksa. Mulai sekarang di Provinsi Nan, tidak akan ada keluarga Jiang lagi.
Apa yang kamu katakan? Ini semua uang saya. Dengan apa kamu bisa menariknya kembali? Jiangming, oh Jiangming, telah menyinggung orang-orang keluarga Lu. Apakah kamu masih ingin bertahan di provinsi ini? Jujur saja saya beritahu kamu. Mulai hari ini, keluarga Jiang ingin berbisnis di mana saja. Melakukan bisnis. Hanya ada 3 kata. Tidak. Bisa. Tuanku, tuanku. Apa yang terjadi padamu? Ini sudah tidak ada keadilan. Keluarga Jiang saya telah berbuat dosa apa? Jiangming, kami menerima laporan. Kamu dicurigai melakukan kekerasan terhadap anak. Melakukan penipuan komersial. Tolong ikut kami sebentar. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ayah, ayah. Aming, aming. Akan menunggu Miao adik datang ke rumah. Mari kita berikan boneka ini kepadanya, ya? Yuan, keluar dari rumah kami. Yuan, cepat minta maaf pada Miao. Saya tidak salah. Kamu keluar dari rumah kami. Yuan, Lin Zeng, ini adalah putri baik yang kamu ajarkan. Yuan masih kecil. Melihat ada orang asing di rumah, maka dia jadi begini. Kamu sebagai ayahnya, bagaimana kamu bisa bersikap begitu garang padanya? Lin Zeng, segera biarkan Yuan minta maaf pada Miao. Sayang, tidak boleh marah-marah ya. Ayah, Yuan masih kecil. Bagaimana kalau Anda masih kecil? Justru harus lebih dididik. Berapa kali saya katakan padamu? Yuan yang kecil ini, karakternya sudah begitu buruk. Bagaimana dia akan tumbuh besar nanti? Bagaimana dia bisa bertahan di masyarakat? Tidak seburuk itulah. Apapun yang ayah katakan, kamu harus mendengarkan. Mengerti? Karena Miao kembali ke keluarga Lu kami. Sejak saat itu, dia pun mengganti namanya menjadi Lu. Beberapa hari ini, saya sudah menyiapkan nama. Semua sudah siap. Namanya adalah Lu 11. 11 dari arti aliran sungai. Miao. Apakah kamu tahu huruf ini? Saya tahu. Itu adalah 11 dari aliran sungai. Miao, kita memang pintar. Kakek dan beberapa pamanmu juga telah menyiapkan kejutan untukmu. Ambilkan. Ayo Miao. Ayo ikuti kakek. Miao, gaung-gaun kecil ini. Semuanya dibeli kakek untukmu. Nanti, apapun yang ingin kamu pakai, kamu bisa memakainya. Jika tidak cukup, minta kakek untuk membeli lebih banyak mal untukmu. Turunlah. Ayah, apa saya tidak bisa memikirkan ini? Miao, ini adalah kontrak untuk Plaza Jinghai. Kontrak akuisisi. Nantinya, semua pedagang di Plaza Jinghai adalah milik Miao. Ini adalah hadiah dari paman besar. Hadiah untukmu. Juga selamat datang. Kembali ke keluarga Lu kami. Apa itu Plaza Jinghai? Paman besar. Plaza Jinghai itu. Apakah itu gedung yang sangat besar? Turunlah. Ya, untuk Plaza Jinghai. Itu adalah desain pribadi dari paman kedua. Kakak, kamu benar-benar kaya raya. Ya. Miao, ini semua dari paman kedua untukmu. Hadiah yang disiapkan. Beberapa mainan yang sangat kamu suka. Mengenai paman ketiga kamu. Dia hanyalah seorang mandor bangunan. Selera pastinya jelek. Menyiapkan hadiah untukmu. Pastinya sangat kuno. Bukan kakak kedua. Kamu tidak bisa karena aku seorang mandor bangunan. Lalu meragukan seleraku. Masuk. Ini adalah yang telah saya siapkan lebih awal untuk mas kawin yang disiapkan untuk Miao. Apakah Miao suka? Apa mas kawin dari paman ketiga? Ayo Miao. Jangan dengarkan omong kosong paman ketiga kamu. Naik sini. Ini semua dari paman kecil untukmu. Rumah yang disiapkan. Tunggu sampai Miao dewasa. Segera akan dialihkan ke Miao. Lalu kita, Miao. Apa yang kamu inginkan? Paman akan membelikan untuk Miao. Apa yang baik untuk dibeli? Dan kakek dari pihak ibu?
Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Aku sudah di keluarga Lu selama ini. Mereka belum pernah memberikan apapun. Apa yang bagus untuk Yuan-Yuanku? Pembawa sial ini kembali. Ternyata adalah barang yang baik. Semuanya dikeluarkan. Baiklah, tunggu saja. Ayo, Miao Miao. Kakek akan memakaikan Miao Miao. Semoga Miao Miao bahagia dan ceria. Selamat datang Miao Miao kembali ke keluarga Lu. Terima kasih, kakek. Terima kasih, paman. Apakah Miao Miao suka? Suka. Miao Miao juga sudah lapar. Ayo, cepat makan. Miao Miao, mari kita makan. Yuan-Yuan makan kue. Siapa yang makan barang kotormu? Yuan-Yuan. Siapa yang mengajarimu berbicara seperti ini? Saya tidak ingin makan bersamanya. Jika tidak ingin makan, kembali ke kamar. Jika tidak ingin makan, kembali ke kamar. Jangan menangis, sayang. Kenapa kamu begitu galak pada anak? Apa yang sedang dilakukan? Lu Yunmo, kamu melakukan apa? Paman, apa yang salah dengan Miao Miao? Miao Miao, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Yuan-Yuan dimanjakan oleh bibi kedua. Dibaluri dengan terlalu banyak kasih sayang. Tahu tidak? Jangan menangis. Ayo, kita pulang makan. Beruang kecil yang jelek ini, bahkan masih dianggap berharga. Kakak Yuan-Yuan, kenapa kamu melempar boneka saya? Barang yang jelek seperti ini. Sudah ketinggalan zaman. Kamu bahkan masih menganggapnya berharga. Ini milik saya. Tidak perlu kamu ikut campur. Miao Miao, bagaimana bisa kamu mendorong kakak? Bibi dari paman kedua. Itu kakak Yuan-Yuan. Pertama, dorong milikku. Mama, aku tidak mendorongnya. Aku sudah melihat langsung. Kamu yang mendorong kakak. Di usia yang begitu muda, bagaimana bisa berbohong? Apa yang terjadi? Ayah, aku hanya ingin melihat sedikit. Beruang kecil di tangan Miao Miao. Siapa tahu dia tidak mau menunjukkan padaku. Dia bahkan mendorongku. Miao Miao, katakan pada paman kedua. Apa yang baru saja terjadi? Lu Yunmo, kenapa kamu belum percaya? Apa yang dikatakan putrimu sendiri? Aku yang mendorong kakak Yuan-Yuan. Kamu yang mendorong. Kamu sudah mendengarnya. Jelas itu Miao Miao. Tangan yang bergerak. Itu adalah kakak Yuan-Yuan. Pertama-tama tanpa alasan. Membuang beruang kecilku. Bahkan mendorongku. Aku sedikit marah. Jadi aku membalas. Sudahlah. Sepanjang hari ribut. Kembali ke dalam rumah. Miao Miao, jangan takut. Duduk. Lu Yunmo, apa maksudmu? Kamu melindungi seperti ini. Seorang orang luar. Aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah kamu dan dia di sana? Mengganggu tanpa alasan? Dia adalah putri Weilan. Dia adalah putri saudariku. Kenapa dia jadi orang luar? Itu Yuan-Yuan adalah kamu. Putri kandungmu. Kamu melindungi Miao Miao seperti ini. Yuan-Yuan akan merasa sedih. Percaya atau tidak, malam ini aku akan membawa putriku kembali ke rumah orang tua. Mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin bercerai karena anak liar ini. Ingin bercerai dariku. Jangan berisik, ya? Lin Zeng. Bagaimana kita menikah dulu? Bagaimana Yuan-Yuan ada dulu? Apa kamu tidak jelas dalam hatimu sendiri? Tapi, Yuan-Yuan bagaimanapun juga. Dia juga putri kandungmu. Pertimbangkan baik-baik, ya. Kenapa harus demi orang luar? Orang memperlakukan kita ibu dan anak seperti ini. Lu Yunmo. Kamu akan menyesal.
Miao Miao, Bibi minta maaf padamu. Jangan salahkan Bibi. Baik, ya, Bibi, saya baik-baik saja. Miao Miao sangat baik. Yunmo, lihat, bahkan Miao Miao sudah memaafkanku. Jangan marah padaku lagi. Mari kita hidup dengan baik. Baik, ya, lihat, aku sudah lupa. Sebelumnya memberi nama untuk Yuan Yuan. Master Chen itu. Apakah kamu masih ingat? Aku pikir ini Miao Miao. Akhirnya bisa ditemukan. Jadi aku membuat janji dengan Master Chen. Berpikir untuk membawa Miao Miao pergi ke rumah Master. Menghilangkan kesialan. Kesialan. Mo, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Miao Miao seperti putri kandung. Dalam perlakuan, dia sebelumnya mengalami di keluarga Jiang begitu banyak ketidakadilan. Keluarga itu, seorang pembawa sial. Panggil dia. Mendengarnya sangat menyakitkan. Waktu Master Chen, tapi sangat sulit untuk dijadwalkan. Sekarang, kamu pasti harus percaya pada ketulusan saya, kan? Miao Miao, Bibi akan membawamu pergi bermain, bagaimana? Baiklah, Miao Miao. Asalkan kamu bahagia, Paman akan menemanimu pergi. Biasanya kamu menemani saya dan Yuan Yuan pergi berbelanja. Semuanya sulit seperti mendaki ke langit. Demi orang luar seperti ini. Lu Yunmo, kamu sangat memperhatikannya, ya? Tunggu sampai saya mengusir pembawa sial ini dari keluarga Lu. Saya punya banyak waktu. Perlahan-lahan menghabiskan waktu denganmu. Master, ini adalah uang muka yang saya janjikan kepada Anda. Nanti saya akan memberikan tanggal lahir, Bazi, pembawa sial itu kepada Anda. Anda hanya perlu bersikeras. Gadis ini adalah pembawa sial yang diturunkan dari langit. Akan membawa bencana besar bagi keluarga Lu. Semakin nyata, semakin baik. Setelah semuanya berhasil, saya akan segera memberikan sisa uangnya kepada Anda. Baik, kamu tenang saja. Nyonya Lu. Ngomong-ngomong, Nyonya Lu, Anda hari ini, ya, harus memanfaatkan waktu dengan baik. Guru saya, Long Pianao, hari ini akan datang. Jika dia menemukannya, itu akan merusak rencana baik Anda. Jadi, jangan salahkan saya. Anda tenang saja. Bahkan jika Master Long datang, kami hanya pelanggan Anda. Pelanggan biasa, yang datang untuk berkunjung. Tidak akan merepotkan Anda. Baik, Nyonya Lu, silakan berjalan pelan. Yunmo, mari kita serahkan tanggal lahir Miao Miao kepada Master. Master, ini adalah tanggal lahir keponakan saya. Master, Anda mungkin tidak tahu. Sebelumnya selalu ada orang yang memanggil keponakan saya pembawa sial. Orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Baik. Ini. Ada apa, Master? Katakan secara langsung. Jangan bertele-tele. Direktur Lu, tanggal lahir gadis kecil ini. Benar-benar saya, yang jarang saya temui seumur hidup. Dia adalah bintang malang. Apa yang Anda katakan? Direktur Lu, ini bukan main-main. Takdir gadis kecil ini, penuh dengan aura negatif. Sungguh bencana yang diturunkan dari langit. Jika kalian membiarkannya, tinggal di sekitar kalian. Takutnya akan membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Membawa bencana besar. Bencana darah. Siapa Master itu? Apakah ini benar? Miao Miao, tapi dia, Paman. Apakah Miao Miao benar-benar pembawa sial? Apa itu bencana besar? Bencana darah? Ya. Aku rasa kamu sudah bosan hidup, ya. Bahkan berani menipu orang-orang dari keluarga Lu kami. Miao Miao, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Lu kami. Tinggal dekat Paman. Serahkan pada Paman untuk mengurusnya. Direktur Lu, apa maksud Anda ini? Aku dengan baik hati ingin mengingatkan. Apakah itu bahkan akan merugikan kalian? Bukankah begitu? Lagi pula, di seluruh dunia ini, selain guru saya, Long Pianao, siapa lagi yang lebih mengerti tentang Bazi dibandingkan saya? Kalian bilang iya atau tidak? Iya. Guru tidak pernah salah melihat Bazi siapapun. Direktur Lu, aku tahu kalian orang kaya. Tidak suka mendengar hal-hal yang tidak menguntungkan. Maka anggap saya tidak mengatakan apa-apa. Namun, jika kalian tetap ingin menjaganya di dekat kalian, apa musibah yang sudah terjadi, itu bisa sangat disesali. Cukup. Saya akan mengatakan ini hari ini. Keluarga Lu kami bisa ada di sini hari ini. Bukan bergantung pada apa yang kamu katakan. Apakah itu beruntung atau tidak? Miao Miao, ayo kita pergi. Miao Miao, Paman.
Paman ini bilang, Miao Miao akan membawa kepada semua orang hal-hal yang tidak baik. Jika begitu, Miao Miao tidak tinggal di dekat paman. Hal-hal buruk ini, apakah itu tidak akan terjadi? Miao Miao kita memang sangat pengertian. Bibi sebenarnya juga berniat baik. Ingin membawamu untuk menghilangkan kesialan. Tidak menyangka. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Lin Zeng, paman, Miao Miao akan pergi. Jangan berdebat dengan Bibi. Miao Miao tidak ingin membuatmu. Karena Miao Miao mengalami hal buruk ini. Miao Miao, Miao Miao, jangan menangis. Tidak apa-apa. Direktur Lu, diam. Paman, berkirimlah Miao Miao pergi. Miao Miao tidak ingin membuat paman menghadapi hal buruk. Guru, Master Long Tianao. Wajah anak ini. Bukankah ini yang selalu saya cari? Ikan koi takdir surgawi? Anak kecil, ini adalah tanggal lahirmu, Bazi. Master Chen, Anda baru saja mengatakan bahwa di seluruh dunia ini, selain guru Anda, Master Long Tianao, tidak ada yang lebih mengerti Bazi daripada Anda. Jika begitu, saya harus sekarang bertanya dengan baik. Master Long, dia baru saja mengatakan, Miao Miao keluarga kami memiliki takdir bintang kesepian. Menyimpannya di sekitar akan membawa bencana besar. Anda baru saja melihat tanggal lahir, Bazi, Miao Miao. Tidak tahu apakah yang dikatakan Master Chen benar atau tidak? Omong kosong. Anak ini jelas sekali. Wajah ikan koi takdir surgawi. Tanggal lahir ini juga jelas. Takdir bintang keberuntungan yang diturunkan dari langit. Chen, kita sudah menjadi guru dan murid selama 10 tahun. Mengapa Anda semakin hidup semakin mundur? Kakek, apakah yang kamu katakan itu benar? Miao Miao bukan bintang sial, tapi bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan. Tentu saja. Direktur Lu, anak ini adalah takdir ikan koi takdir surgawi. Kamu adalah bintang keberuntungan kecil kami. Sudah makmur dan sejahtera. Ditambah lagi, dengan dukungan anak kecil ini, itu bahkan lebih lancar jaya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Master, lihat, apa yang dikatakan paman tidak salah, kan? Kamu adalah bintang keberuntungan kecil kami. Benar, kan? Kedepannya, ya, tinggal di dekat paman-paman kita. Baik. Mengenai kamu, ya, apakah kamu masih ada yang ingin kamu katakan? Guru, Direktur Lu, semua ini adalah karena wanita ini yang mengarahkan saya. Dia memberi saya sejumlah uang untuk membuat saya mengatakan bahwa anak kecil ini adalah bintang sial yang terasing. Saya juga hanya bingung sesaat, sehingga percaya pada omongannya yang tidak masuk akal. Master, Yun Mo, jangan dengarkan omong kosong dari orang ini. Miao Miao kita yang begitu lucu. Bibi bahkan tidak sempat merasa sakit hati. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Lin Zeng, pikiran kecilmu ini cukup untuk bermain-main di depan saya. Miao Miao masih begitu kecil. Kamu bahkan tidak membiak. Itu bukan yang baik. Jika kamu tidak ingin menjalani hidup dengan baik, maka aku akan mengabulkanmu. Bukan begitu. Yun Mo, dengarkan aku menjelaskan. Tidak perlu dikatakan lagi. Perjanjian perceraian. Aku akan mengirimnya ke rumah Lin. Urus dirimu sendiri. Paman, Bibi, Miao Miao. Dia tidak akan lagi. Bibi Miao Miao. Siapapun yang berani mengganggu Miao Miao dari keluarga kami, aku pasti akan membuatnya membayar. Miao Miao, kita pergi. Direktur Lu, kamu harus berhenti sejenak. Direktur Lu, muridku ini mungkin tidak berpengalaman, tapi apa yang dia katakan tidak salah. Keluarga Lu kalian, baru-baru ini memang ada kesulitan. Selama Direktur Lu membawa bintang keberuntungan kecil ini selalu di dekatnya, dia pasti akan mengubah nasib buruk menjadi baik. Ada kesulitan. Paman tidak takut. Miao Miao akan melindungimu. Miao Miao, Miao Miao, kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Kedepannya, keluarga Lu kita akan makmur dan sejahtera. Akan merepotkanmu. Tenang saja, serahkan padaku. Apa? Kamu ingin bercerai dengan Lin Zeng? Iya. Kenapa? Itu harus ditanyakan padanya sendiri. Lin Zeng, silakan katakan sendiri. Apakah akan sama seperti sebelumnya? Saya benar-benar tahu saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan memperlakukan Miao Miao dengan baik. Cukup. Saya sudah memberimu muka. Tapi pernikahan ini harus diakhiri. Paman kedua, kamu bercerai dengan Bibi. Kakak Yuan Yuan. Apakah akan sama seperti sebelumnya? Iya, Miao Miao. Cepat minta ampun untuk Bibi. Bibi bisa minta maaf jika dia salah. Tapi Yuan Yuan tidak bersalah.
Paman kedua, tidak ada yang ingin kehilangan orang tua mereka sendiri. Yunmo, kamu juga sudah cukup dewasa. Jangan terburu-buru saat menghadapi masalah. Menurut saya, masalah pernikahan, kamu harus mempertimbangkan lagi. Selain itu, Yuan-Yuan di rumah juga bisa menemani Miao Miao. Iya, benar. Yang tua bilang benar. Tapi saya peringatkan kamu. Miao Miao, dia adalah anak kesayangan saya. Permata di hati. Jika kamu berani berbuat buruk padanya, sedikit saja. Jangan salahkan saya jika saya tidak memberimu muka. Ayah, apa yang Anda katakan ini? Saya pasti akan baik-baik saja kepada Miao Miao. Kucing menangis, tikus berpura-pura baik. Tunggu saja, pembawa sial. Kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Di mana Xing Yuan, cucu dari orang terkaya Huang, sedang menjalani operasi di rumah sakit mereka. Xing Yuan adalah dokter bedah utamanya. Sekarang mungkin masih di rumah sakit. Paman kecil memang hebat. Miao Miao berkata seperti ini. Paman ketiga jadi sedih. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Proyek Pusat Xinhui. Bagaimana perkembangan proyek ini? Ini adalah proyek utama keluarga Lu. Proyek fokus tahun ini. Kalian berdua harus lebih waspada. Ayah, kamu tenang saja. Ada kakak kedua. Desainer top ini akan memimpin. Kita bahkan tidak bisa bersaing dengan grup Kawasaki. Lagi pula, proyek ini. Namun, ini adalah tanggung jawab kepala kota Huang. Dia pasti akan memberi Xing Yuan sedikit muka. Justru karena bersaing dengan grup Kawasaki. Jadi harus lebih berhati-hati. Li Rongguang dari grup Kawasaki. Tapi dia adalah rubah tua. Bukanlah orang yang mudah. Yunmo, rencana desain kali ini. Apakah kamu yakin? Tenang saja, kakak. Saya sudah tahu. Lagi pula, Miao Miao kita. Tapi dia adalah bintang keberuntungan yang turun dari langit. Pasti akan membawa keberuntungan bagi keluarga Lu. Membawa keberuntungan. Benar kan? Miao Miao, rencana desain. Lu Yunmo, ini adalah kamu yang memaksaku. Ayah, saya sudah kembali. Paman kecil. Miao Miao. Sangat baik. Paman kecil, sudah makan belum? Hancurkan untukku. Tidak baik. Banyak orang datang di luar. Mereka berteriak mencari si keempat. Di mana Lu Xing Yuan? Panggil dia untuk keluar. Kepala kota Huang. Anda ini, Tuan Tua Lu. Kamu telah membesarkan seorang putra yang baik. Saya awalnya berpikir, nama Lu Xing Yuan terkenal. Saya baru mempertimbangkan untuk menyerahkan cucu saya kepadamu. Tapi saat itu, kamu menepuk dada dan berkata padaku, kamu bisa mengatasi penyakit dongdong. Kepala kota Huang. Operasi dongdong saya lakukan sendiri. Hanya operasi kecil. Tidak mungkin. Omong kosong. Jika cucuku tidak bangun, saya tidak peduli dengan latar belakang keluarga Lu. Apapun latar belakangnya, saya akan membuatmu datang untuk membayar nyawa. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, saya sudah memeriksa semuanya. Anak ini hanya sedikit masalah saraf. Seharusnya, setelah operasi selesai, seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Mengenai sekarang, apakah apa yang dikatakan Long Tianao, keluarga Lu mengalami kesulitan, datang begitu cepat? Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Sekarang katakan, kapan cucuku bisa bangun? Yang Master Lu, menjadi dokter bergantung pada keterampilan. Jika kamu tidak memiliki keterampilan ini, itu sama dengan merugikan nyawa demi uang. Ini adalah dosa besar. Akan dihukum oleh langit. Omong kosong. Paman saya tidak merugikan nyawa demi uang. Dari mana gadis berambut kuning ini? Orang dewasa sedang berbicara. Di mana kamu berhak untuk berbicara? Kamu ini siapa? Jaga mulutmu. Paman kedua, kakak kecil ini, benar-benar tidak sakit. Dia hanya tidak suka jimat di tubuhnya. Apa? Bukan sakit. Yang Master Lu, ini pasti keponakanmu, kan? Cepat tunjukkan padanya akal sehat. Mulutnya penuh omong kosong. Lu Xing Yuan, jika cucuku tidak bangun hari ini, aku akan mengatakan ini di sini. Keluarga Lu kalian, jangan harap untuk terlibat lagi. Semua tender di pusat Xinhui. Paman kecil, anak laki-laki ini benar-benar tidak sakit. Selama kamu melepas dari tubuhnya jimatnya, dia bisa bangun. Anak kecil, apa yang kamu lakukan? Jimat itu adalah, wali kota khusus meminta bantuan seorang master untuk dongdong. Miao Miao, kamu pergi ke atas dulu. Paman, aku akan menangani ini sendiri. Dengar baik-baik, Paman, kenapa kamu tidak percaya padaku? Jika tidak percaya, kamu bisa coba. Selama kamu melepas ini, cukup, kakek Lu.
Apakah kamu membiarkan anak ini mengacau di sini? Wali kota Huang. Ini mungkin yang tidak Anda ketahui. Gadis kecil ini. Tapi Master Long Tianao. Ikan koi takdir yang dia sebut. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Anda tidak membiarkannya mencoba? Anda masih merasa ini belum cukup kacau, kan? Konyol. Baik. Anda adalah keluarga Lu yang terhormat. Jadi, Anda berusaha menghindar di sini, ya? Maka saya, Huang, tidak akan bersikap baik kepada keluarga Lu. Saya akan segera mengadakan konferensi pers. Mari kita lihat apakah Anda di dunia medis bisa atau tidak bertahan. Paman dari pihak ibu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Miao Miao. Kamu. Kakek, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa? Paman dari pihak ibu. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Kakak laki-laki kecil ini benar-benar tidak sakit. Lau Huang. Sekarang kamu harus percaya, kan? Miao Miao dari keluarga kami. Sangat luar biasa. Ayo, Miao Miao. Datang ke sini, kakek dari pihak ibu. Miao Miao. Bagaimana kamu tahu? Jimat itu. Ada masalah? Ya. Karena malam. Saat tidur, bermimpi. Dalam mimpi, aku melihatnya. Jimat hitam ini. Buang saja sudah cukup. Dong. Apakah ada yang masih tidak nyaman? Adik perempuan sangat lucu. Aku ingin bermain dengan adik perempuan. Dong. Gadis ini sangat nakal. Diam. Orang-orang bijak sudah bilang. Gadis kecil ini adalah ikan koi yang diturunkan dari langit. Menurutku, justru otakmu yang nakal, kan? Aku bilang, Lau Huang, kamu yang terus-menerus bilang ingin datang ke rumahku untuk menuntut penjelasan. Sekarang kamu puas, kan? Tadi bukan kamu yang terburu-buru. Anda baru saja mengatakan, untuk mengerjakan proyek pusat Xinhui. Itu semua hanya bercanda. Keluarga Lu memiliki ikan koi kecil ini. Serahkan kepada kalian untuk mengerjakannya. Saya sangat tenang. Benar kan? Dong. Kakek Lu, bolehkah saya bermain dengan adik? Tentu saja bisa. Ayo, Miao Miao, pergilah. Ini benar-benar aneh. Apakah bintang pembawa sial kecil ini benar-benar memiliki sedikit keberuntungan? Maka saya harus lebih cepat mengusirnya. Jika tidak, keluarga Lu ini, di mana masih ada tempat untuk saya dan Yuan. Miao. Apa yang kamu gambar? Kura-kura besar. Diajari oleh kakak Dong. Tuan Lu, kopi Anda. Maaf, tidak apa-apa. Tuan Lu, maaf, paman kedua. Akhirnya bisa menghubungi orang dari grup Kawasaki. Sekarang hanya perlu mencuri gambar desain Lu Yunmo. Dan itu sudah cukup. Sebelumnya, bintang pembawa sial ini saat tidak datang, tidak pulang seharian. Kenapa sekarang? Bersembunyi di ruang belajar sepanjang hari. Semua salah bintang pembawa sial ini. Merusak urusan baik saya. Tunggu saja kamu. Kamu akan melihat. Tuan Lu, bagaimana jika tidak bisa dihapus? Maaf, paman kedua. Semuanya salah Miao. Tidak apa-apa, Miao. Ini juga bukan barang yang penting. Ini bukan. Ini adalah gambar desain pusat Xinhui. Pegang baik-baik. Jangan sampai hilang. Ya. Gambar desain. Ayo pergi. Paman kedua akan membawamu. Ayo keluar bermain. Ayo pergi. Kamu keluar dulu ya. Saya akan membersihkan ruang kerja Yunmo. Tapi Tuan Lu baru saja memerintahkan. Jika dia menyuruhmu keluar, kamu harus keluar. Tidak perlu banyak bicara. Ya. Benar-benar tanpa usaha. Lu Yunmo. Dan juga bintang pembawa sial kecil itu. Karena kalian tidak membiarkan saya hidup tenang. Maka jangan salahkan saya.
Tuan Li, saya sudah membawa barang yang Anda minta. Di mana imbalan yang dijanjikan? Jangan terburu-buru. Saya harus memeriksa sedikit. Tidak masalah. Ibu Tuan Lu benar-benar handal. Memang bisa diandalkan. Tentu saja. Tapi Tuan Li, apa rencana Anda? Bagaimana menghadapi keluarga Lu? Jangan terburu-buru. Tunggu saja untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tuan Lu, saya ingat saat itu. Gambar desain. Diletakkan di atas meja. Tetapi saat itu Nyonya bilang harus dibersihkan. Apa maksudmu? Jelas-jelas itu adalah kesalahanmu sendiri. Kehilangan gambar desain. Dan masih ingin menyalahkan saya. Bukan Nyonya. Sudahlah, jangan berisik. Hei, Tuan Muda Lu. Sudah lama tidak bertemu. Sedang mencari gambar desain. Apa maksudmu? Buka pintunya. Kebetulan, saya punya satu salinan gambar desain di sini. Kita berdua bisa membicarakan bisnis. Bajingan. Kakak. Kebetulan sekali. Kedua Tuan Muda Lu ada di sini. Gadis kecil ini adalah. Tidak perlu khawatir, Tuan Li. Tender pusat Xinhui akan segera dimulai. Saya rasa Anda adalah. Tidak ada urusan, tidak akan datang. Tuan Li sudah bilang. Ada bisnis yang ingin dibicarakan dengan kita. Tidak tahu apa pendapat Tuan Lu. Berapa nilai proposal desain ini? Tidak tahu apa pendapat Tuan Lu. Berapa nilai proposal desain ini? Kamu. Tas dokumen paman kedua. Tidak apa-apa. Paman-paman akan menyelesaikannya. Tapi gambarku. Masih ada di dalam tas ini. Baiklah. Silakan berikan tawaranmu. 500 juta. Atau, keluarga Lu kalian. Mundur dari pusat Xinhui. Persaingan proyek. Tidak mungkin sama sekali. Tuan Li. Kamu datang untuk berbisnis. Harus memberikan harga yang wajar. Saya sudah bilang sebelumnya. Hanya kalian. Yang bersedia mundur. Proyek pusat Xinhui. Barulah kita bisa berbicara. Jika tidak, begini. Saya akan memberikan tanah di pinggiran barat. Kepada Tuan Lu kecil. Kalian pergi mengembangkan pinggiran barat. Sialan. Pinggiran barat. Tempat terpencil itu. Dapat dibandingkan dengan pusat Xinhui. Li Rongguang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak mau. Maka saya hanya bisa. Segera mengumpulkan kepala kota Huang. Mengadakan sebuah acara minum. Percaya selama saya. Di acara minum. Secara terbuka. Proposal dari grup Kawasaki kami. Proposal ini. Tuan Lu kecil. Apakah kamu pikir grup Lu kalian masih akan berhubungan dengan proyek pusat Xinhui? Ada hubungannya? Baiklah, baiklah. Sudah lama mendengar tentang grup Kawasaki. Tuan Li sangat cakap. Tidak menyangka menunggu saya di sini. Tuan Lu kecil memuji berlebihan. Berbisnis itu. Siapa yang tidak harus memiliki? Saat merendahkan diri. Kalian masih muda. Bagaimana kabarnya? Mempertimbangkan. Sebenarnya itu 500 juta. Atau keluar. Paman ketiga. Apakah kita akan kalah? Tidak apa-apa. Paman kedua akan mencari cara. Kita tunggu dia. Baik. Proyek Xinhui. Kita keluarga Lu keluar. Tapi proyek di pinggiran barat. Kamu harus menepati janji. Kak, itu adalah gambar desain yang kamu buat sendiri. Pusat Xinhui bernilai puluhan miliar. Bagaimana bisa kamu bilang menyerah lalu menyerah? Masalah ini. Saya tidak setuju. Jangan bicara lagi. Saya sudah memutuskan. Baik, memang paman kedua yang berani. Kakak kecil Lu, harus belajar sedikit. Kamu sialan bicara omong kosong. 2 hari lagi, saya di Hotel King Yun. Mengadakan sebuah pesta. Saat itu, di depan kepala kota Huang, saya sendiri, menyerahkan kontrak proyek di pinggiran barat. Ke tanganmu. Kamu tidak bisa bilang saya
Tidak menepati janji, kan? Baik, saya pasti akan pergi ke pesta. Tapi saya punya satu syarat. Kamu harus terlebih dahulu memberikan kontrak pinggiran barat kepada saya. Baru saya bisa mengungkapkan rencana desain. Jika tidak bisa dibicarakan. Kak, pinggiran barat itu hanya limbah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pusat Xinhui? Pertimbangkan dengan baik ya. Bagaimana bisa dibandingkan? Tuan Muda Lu, hanya membahas soal luasnya saja ya. Tanah di pinggiran barat itu tidak lebih kecil dari pusat Xinhui. Tuan Muda Lu, bisnis ini ya, kalian tidak akan rugi. Tenang saja. Saya Lauli. Bagaimanapun juga di dunia bisnis. Sudah berkecimpung selama bertahun-tahun. Tidak akan menipu kalian ini. Generasi muda tidak akan terjadi. Kalau tidak, begini ya. Pada hari acara minumnya, pertama-tama saya akan memberikan kontrak kepada kalian. Bagaimana? Paman kedua, kamu jahat sekali. Kenapa kamu tertawa? Saya tidak tertawa kok. Paman ketiga, kakek ini sangat galak. Miao-miao takut. Tidak apa-apa. Paman akan melindungimu. Kalau begitu, Tuan Muda Lu, kita bertemu di acara minum. Tidak perlu mengantar. Silakan tetap di sini. Gadis kecil itu muncul dari mana? Tidak akan ada hal buruk kan? Dia adalah anak luar dari keluarga Lu. Seorang anak liar yang diambil kembali. Dia hanyalah bintang pembawa sial kecil. Sejak dia datang, bisnis tidak pernah berjalan lancar. Apakah kamu yakin? Anda tenang saja, Tuan Li. Yang ini, gadis kecil yang bulunya belum tumbuh lengkap. Bisa merugikan kita apa? Iya. 2 hari ini, kamu harus mengawasi Lu Yunmo dengan ketat. Saya tidak ingin terjadi masalah di acara minum. Serahkan urusan ini padaku, Anda tidak perlu khawatir. Lu Yunmo, bukankah dia ingin bercerai dariku? Saya ingin melihat kamu pergi ke proyek pusat Xinhui. Bagaimana menjelaskan kepada kakek? Kak, wilayah. Apakah kamu benar-benar berniat menyerahkan proyek pusat Xinhui itu? Dengan mudah menyerahkannya kepada orang yang bernama Li. Ini terlalu berlebihan. Ini benar-benar keterlaluan. Miao-miao. Kenapa kamu tertawa? Miao-miao. Jangan sembunyikan dari paman ketigamu. Segera beritahu dia. Baiklah. Kalian benar-benar menyembunyikannya dariku. Jika tidak menyembunyikannya darimu, apakah kamu bisa begitu jujur barusan? Baiklah. Miao-miao. Sekarang kamu juga mulai menggoda saya. Apakah semuanya sudah siap? Ji Rongguang, apa yang kamu katakan tidak salah. Kita tidak rugi dalam bisnis ini. Tuan kecil Lu. Di mana kakak kedua kamu? Kenapa dia tidak datang? Jangan-jangan dia merasa malu. Tidak berani muncul, kan? Li Rongguang, jangan berpikir bahwa keluarga Lu kami mudah untuk dibuli. Anak muda memang punya temperamen yang besar. Tapi dalam berbisnis, keterampilan tidak sebaik orang lain. Tidak ada yang memalukan. Lagi pula, kalian masih muda. Kali ini anggap saja sebagai biaya pendidikan. Apa pendapatmu, Tuan Lu kecil? Kali ini anggap saja kita, keluarga Lu, mengalami kerugian tanpa suara. Tuan Li, Anda sudah berjanji. Di mana kontrak pengalihan proyek pinggiran barat? Aduh, maaf ya. Lihat, saya sudah tua. Tidak ada kepastian di tangan saya. Kamu. Maaf ya, Tuan Lu kecil. Tuan Lu kecil. Proyek pinggiran barat ini, meskipun tidak sebanding dengan pusat Xinhui, tapi bagaimanapun juga, nilainya beberapa ribu hingga puluhan ribu. Saya akan mengantarkannya langsung ke tanganmu. Kamu bahkan tidak bisa membungkuk sedikit. Ini lelucon. Hanya beberapa puluh juta. Bagi keluarga Lu, itu sama sekali tidak berarti. Proyek pinggiran barat adalah hadiah dari Li Rongguang untuk kita. Jangan sampai kamu membuat masalah lagi. Nanti, jika semuanya hancur, rencana saya dan Miao-miao pasti akan mencari masalah denganmu. Benar kan, Miao-miao? Sudahlah, Kak. Jelas sekali itu kamu. Menghitung keuntungan dari grup Kawasaki. Harus membawa Miao-miao kita masuk. Nanti kamu. Jangan sampai mengajarkan Miao-miao hal yang buruk. Tuan Li benar. Anda memberi kami dari keluarga Lu secara gratis. Mana ada alasan untuk menolak? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana? Apakah Anda berubah pikiran lagi? Lihat apa yang Anda katakan. Pusat Xinhui. Proyek yang bernilai lebih dari 10 miliar. Keluarga Lu bersedia menyerahkan. Proyek di pinggiran barat. Hanya beberapa puluh juta saja. Tuan Lu kecil.
Anda terlalu meremehkan grup Kawasaki kami. Berpikir terlalu sempit. Ambil. Saya akan tanda tangan dulu. Ayo, Tuan Lu kecil. Segera tanda tangan. Pesta minum akan segera dimulai. Tuan Lu kecil. Semoga kerjasama kita meni. Kali ini bagi keluarga Lu kami. Tidak menyenangkan. Beberapa puluh juta ditukar dengan puluhan miliar. Tuan Li, Anda benar-benar ahli dalam berbisnis. Belajar dari pengalaman. Tuan Lu kecil. Lain kali. Jangan sekali-kali bersikap sembrono seperti ini. Tuan Li, kontrak sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Siap. Hanya saja, kita benar-benar harus dengan harga 6 juta. Apakah kita akan mengembangkan lahan kosong di pinggiran barat? Bukankah ini bisnis yang merugikan? Tentu saja ini adalah transaksi yang merugikan. Dan ini adalah kerugian besar. Besok serahkan kontrak ini ke tangan keluarga Lu. Bisnis yang merugikan ini. Biarkan mereka yang muda-muda ini mengerjakannya perlahan saja. Kepala Kota Huang, kapan Anda tiba? Salah saya, salah saya. Maaf jika tidak menyambut dengan baik. Baru saja tiba. Tuan Li, pesta minuman Anda pasti sangat meriah. Itu pasti bukan. Untuk proyek pusat Xinhui ini, kami grup Kawasaki, bisa dibilang telah berusaha keras. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Lu adalah seorang jenius desain. Kebetulan kami grup Kawasaki, mengundang desainer kali ini. Juga sangat berbakat. Mungkin saja, mereka mengenal Tuan Muda Lu. Benarkah? Kalian berdua ini ada konflik. Hanya masalah kecil. Tidak perlu dipikirkan. Orang, kan? Tuan Muda Lu. Tidak mungkin tidak bisa menerima kekalahan. Kan? Bagaimana bisa? Hari ini saya ingin melihat desainer yang diundang oleh grup Kawasaki. Betapa berbakatnya. Anak muda memang sedikit pemarah. Tapi, proyek desain pusat Xinhui ini, kami grup Kawasaki, bisa dibilang sudah pasti akan berhasil. Silakan Kepala Kota Huang. Datanglah untuk melihat rencana desain kami. Percayalah Anda pasti akan puas. Silakan. Miao Miao. Ayo pergi menonton pertunjukan dengan paman kedua. Baiklah, paman kedua. Hari ini sangat terhormat. Dapat mengundang Kepala Kota Huang. Menghadiri grup Kawasaki kami. Menghadiri kami. Tentang pusat Xinhui. Acara peluncuran rencana desain. Jadi selanjutnya, mari kita resmi masuk. Sesi presentasi rencana desain. Saya dengar, grup Kawasaki, kali ini mengeluarkan banyak uang. Dari luar negeri. Mengundang seorang desainer untuk kembali. Lihat rencana ini. Untuk tanah pusat Xinhui itu. Analisisnya sangat mendetail. Diperkirakan, proyek ini, benar-benar akan diambil oleh grup Kawasaki. Didapatkan. Siapa yang bilang tidak? 2 tahun ini. Hanya keluarga Lu yang bisa bersaing dengan grup Kawasaki. Di pusat Xinhui. Mempertandingkan proyek. Seperti perusahaan kecil kami ini. Mana ada kesempatan untuk merebut? Lihat, itu Tuan Lu kecil. Bukankah dia juga berdiri di bawah panggung? Sepertinya, keluarga Lu ini, kali ini tidak bisa mengalahkan grup Kawasaki. Di depan ini, adalah tentang pusat Xinhui, pengenalan dasar proyek. Jadi selanjutnya, kita akan masuk ke presentasi gambar gedung utama. Gambar ini, kami, juga menghabiskan banyak usaha. Ini, apa ini? Desain gedung utama pusat Xinhui. Inspirasi desain. Apakah ini adalah kura-kura ini? Kakek, apakah kalian berencana untuk menjadikan pusat Xinhui berbentuk kura-kura besar ini? Bentuknya? Tuan Li, apa yang terjadi ini? Ini. Anak keluarga Lu. Berani kamu mempermainkanku? Lepaskan aku. Bajingan. Lu Yunmo. Aku akan membunuhmu. Miao Miao. Jangan takut. Nona Lin, kami menerima laporan. Kamu diduga mencuri rahasia dagang. Silakan ikut kami sebentar. Aku tidak melakukannya. Apa yang kalian bicarakan? Yunmo, cepat bantu aku berbicara. Mereka menangkap orang yang salah. Aku tidak bersalah. Aku. Lin Zeng, benar-benar tidak akan berhenti sampai ke Huang He.
Nona Lin, bukti sudah jelas. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Video ini palsu. Cepat bantu aku berbicara. Aku adalah bibi kamu. Perjanjian perceraian. Aku akan mengirimnya ke kantor penegakan hukum. Bibi Miao Miao. Kamu tidak akan lama lagi. Bibi kedua. Paman kedua pernah mengajar Miao Miao. Dalam hidup, kita harus jujur dan memiliki hati nurani. Kamu bahkan ingin menghitung paman kedua. Benar-benar tidak cocok. Menjadi ibu Yuan. Kapan kamu jadi begitu mengerti? Sangat hebat. Berbicara omong kosong. Kamu bintang pembawa sial kecil. Kapan giliranmu? Kamu mengajarkanku. Lepaskan aku. Aku tidak salah. Semua salah Li Rongguang itu. Kecil Lu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak menyangka. Li Rongguang ini. Untuk bersaing dengan grup Lu kalian. Bersaing. Bisa melakukan hal seperti ini. Perbuatan curang. Untung. Kamu menemukan ini tepat waktu. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu. Berapa banyak masalah yang ditimbulkan. Sebenarnya semua ini adalah keberuntungan. Pada hari itu, Miao Miao. Kebetulan sedang menggambar di kantorku. Jika hari itu kami tidak di rumah. Mungkin saja. Maka Lin Zheng. Dan Li Rongguang berhasil. Jadi, jika begitu. Apa yang dikatakan Master Long memang tidak salah. Gadis kecil ini. Benar-benar adalah ikan koi yang diturunkan dari langit. Ayo. Biarkan kakek juga merasakan kebahagiaan. Kakek Huang, kura-kura besar itu, masih diajari oleh kakak Dongdong, yang mengajarkanku menggambar. Benarkah? Kak, tidak baik. Ada apa? Saya baru saja menyadari. Li Rongguang telah merencanakan ini sebelumnya. Membuat kita tertipu seperti ini. 6 juta. Li Rongguang yang sialan ini. Ada apa dengan paman kedua? Tidak apa-apa, Miao Miao. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu khawatir. Tidak heran. Terakhir kali Li Rongguang menemui saya. Dia bilang akan menggunakan harga 6 juta. Untuk mengembangkan lokasi konstruksi di pinggiran barat. Saya berpikir seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan bisnis merugi seperti ini? Ternyata, sedang menunggu di sini. Menjebak keluarga Lu kalian. Dia sudah mencarimu. Iya, grup Kawasaki ini. Sungguh keterlaluan. Kakak kecil Lu. Jika kontrak ini tidak ditandatangani, aku masih bisa berada di tengah. Pikirkan cara. Tapi, karena ini sudah ditandatangani, sekarang sepertinya, kamu terjebak dalam situasi sulit. Paman ketiga, maka kita akan rugi. Banyak sekali uang? Miao Miao, hanya beberapa puluh juta saja. Para paman, sama sekali tidak menganggapnya penting. Beberapa puluh juta. Paman kedua. Bukankah Miao Miao adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Lu? Cepat bawa Miao Miao. Pergi lihat tanah di pinggiran barat itu. Siapa tahu, bisa menemukan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan kembali uang itu. Miao Miao. Di lokasi konstruksi. Bisa ada barang berharga apa? Lokasi konstruksi itu kotor dan berantakan. Dan juga sangat berbahaya. Jadi, jangan pergi. Lagi pula, beberapa puluh juta ini. Kakak tertua kita. Dalam 1 atau 2 hari sudah bisa kembali. Kamu tenang saja. Tapi... baiklah, Miao Miao. Ayo kita jalan-jalan saja. Ayo pergi. Sekarang paman akan membawamu pergi. Baiklah, baiklah. Jadi saya yang tua ini. Tidak akan ikut campur. Kalian membawa ikan koi kecil ya. Nikmati bermain. Antar-antar. Selamat tinggal, kakek Huang. Tuan Lu kecil. Baru saja mendengar Anda akan datang. Tempat konstruksi ini kotor dan berantakan. Sungguh tidak enak hati. Tidak apa-apa. Jalan-jalan saja. Tidak perlu repot-repot. Paman kedua. Saya akan pergi lihat ke sana. Silakan pergi. Pelan-pelan ya, Miao Miao. Mengerti, Tuan Lu kecil. Area ini belum dikembangkan. Semuanya tanah kosong. Kita sedang mencari sesuatu. Saya hanya jalan-jalan saja. Miao Miao. Jangan salah langkah. Paman kedua. Kenapa tanah yang lain? Semuanya berwarna kuning. Tanah ini berwarna putih ya? Putih. Bau ini agak familiar. Pernah di mana? Kamu seperti ini. Kamu pergi panggil beberapa orang. Pergi lihat ke tempat konstruksi lain di pinggiran barat. Apakah ada tanah seperti ini? Ingat warna dan bau ini. Tanah ini. Sungguh agak istimewa. Menelepon. Minta orang dari biro survei untuk datang. Ya, paman kedua. Apakah kita akan membangun rumah di sini? Miao Miao.
Harus menunggu paman dari biro survei. Datang baru tahu. Tapi Miao, kamu benar-benar bintang pembawa keberuntungan yang turun dari langit. Mungkin saja, tempat ini sementara. Tidak bisa dibangun rumah. Kenapa tidak bisa membangun rumah? Tuan Muda Lu. Hal baik. Insinyur Liu dari biro survei mengatakan, tanah putih itu adalah tanah jarang putih yang sangat berharga. Kami sudah mengirim banyak orang. Sekarang telah ditemukan banyak tanah jarang. Tanah jarang putih dapat ditemukan sebesar ini. Cadangan tanah jarang putih. Biro survei kami juga sangat terkejut. Tuan Muda Lu, sekarang nilai tanah ini sudah tidak dapat diukur lagi. Dalam waktu dekat pasti tidak bisa dikembangkan. Namun, saya sudah melaporkan kepada atasan. Percaya, kota akan segera menghubungi Anda untuk membahas hal-hal terkait. Ya, Tuan Lu, baru saja berbicara dengan kepala kota Huang. Sudah menelepon. Dia mengajak kita untuk berbincang lebih lanjut sore ini. Ini jangan-jangan. Ini adalah yang disebut kue jatuh dari langit. Paman kedua, apa yang kamu bicarakan? Paman kedua bilang, Miao adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Siapa yang bisa membayangkan? Di tanah yang begitu tandus ini, ternyata ada tanah jarang putih. Sekarang, Li Rongguang pasti akan menangis tak henti-hentinya. Tanah jarang. Apakah itu berharga? Jadi, apakah kita tidak akan rugi? Tentu saja, tidak hanya tidak rugi, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan besar. Ayo Miao, kita pulang. Kejar. Lumayan, kan? Sangat baik. Dan selalu. Kakek Huang, Anda datang begitu cepat. Ayah, kami sudah kembali. Cepat datang, Miao. Tadi kakek, dan kakek Huang juga menyebutmu. Cepat pergi. Biarkan kakek memelukmu. Laulu, keluarga Lu kalian. Kali ini, benar-benar akan meraih kesuksesan. Ikan koi kecil ini. Keberuntungannya benar-benar sangat kuat. Ini semua karena kalian. Xiao Lu, apakah kamu tahu bagaimana para ahli memperkirakan tanah di pinggiran barat itu sekarang ini berapa harganya? Tidak jelas. Begitu berharga? Tapi kalian juga tahu, ini adalah tanah jarang, milik aset negara. Tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Ini juga di luar kemampuan saya. Hanya saja, kontrak pengalihan hak pengembangan ini. Pagi ini, saya sudah meminta orang untuk membatalkannya. Kebetulan, hari ini, saya juga membawa kontrak baru. Kita ini akan sesuai dengan harga normal. Menandatangani satu lagi. Ngomong-ngomong, kami kali ini semua mendapatkan keuntungan dari si peri kecil. Miao, ingat untuk lain kali. Jika kamu punya sesuatu yang baik, harus mengajak kakek Huang. Kakek Huang, pergi bersama kalian. Baiklah. Itu tidak bisa. Lau Huang, kamu ini jelas sekali. Ingin mengambil keuntungan dari keluarga Lu? Ya, saya tidak setuju. Ngomong-ngomong, saya sudah bertanya. Lin ZHNG mungkin akan ditahan beberapa hari. Kasusnya tidak terlalu serius. Benar-benar berniat untuk bercerai darinya. Tentu saja. Bercerai juga baik. Terakhir kali. Demi wajah Yuan. Memberinya satu kesempatan. Siapa yang tahu dia sama sekali tidak menghargainya. Saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Pernikahan ini, saya pasti harus bercerai. Ayah, apa kamu tidak berniat untuk mengambil Yuan? Yuan, kenapa kamu turun? Maaf, Tuan Muda kedua. Nona Yuan, tadi dia ingin mencari ibunya. Saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Lepaskan saya, pembawa sial. Sekarang kamu puas, kan? Seandainya bukan karena kamu, ayahku tidak akan meninggalkan aku dan ibu. Pergi dari sini. Yuan. Lihatlah si Lin ZHNG ini. Di depan anak-anak. Apa yang diajarkan? Yang kedua, segera pergi. Pergi besok. Kenapa masih terdiam? Bawa Yuan keluar. Baiklah. Pembawa sial. Semua salahmu. Kamu memang anak yang lucu. Seandainya bukan karena kamu, ayah dan ibuku tidak akan meninggalkanku. Paman tertua. Kakak Yuan. Kenapa harus mengatakan hal-hal itu? Miao, jangan terlalu dipikirkan. Semua salah paman kedua. Paman kedua tidak mengajarnya dengan baik. Kata pepatah, 3 tahun melihat masa depan. Saya rasa, harus segera mencari guru yang lebih baik. Mengajarkan Yuan. Jangan sampai anak yang baik hancur karena Lin ZHNG. Miao, jangan sedih. Paman tertua akan membawamu ke mal besok. Asalkan yang kamu suka, paman tertua akan memberikannya padamu. Bagaimana?
Baik. Paman tertua. Miao Miao sudah tidak apa-apa. Tidak perlu membeli barang lagi. Itu tidak bisa begitu. Kata-kata yang pernah diucapkan paman tertua. Tidak boleh mengingkari janji. Kamu adalah kesayangan keluarga Lu. Selama Miao Miao menginginkannya, paman tertua akan membelikanmu. Biasanya Lu Ztng di kantor selalu serius dan tidak banyak bicara. Membuatku repot selama ini. Juga tidak ada harapan untuk menikah dengan keluarga Lu. Semua orang bilang gadis kecil ini ditemukan oleh orang-orang dari keluarga Lu di luar. Hanya seorang anak haram. Kenapa Lu Ztng harus baik padanya? Miao Miao, biarkan kakak Linda membawamu jalan-jalan dulu. Paman tertua pergi menelepon. Akan segera kembali. Baiklah, saya ada rapat video. Jaga Miao Miao baik-baik. Kartu hitam ini kamu pegang. Selama Miao Miao menyukainya, semua akan dibelikan untuknya. Itu Lu Ztng. Tunggu saya kembali. Kakak Linda, ayo kita pergi. Anak haram. Lu Ztng bahkan belum pernah begitu baik padaku. Kartu hitam tanpa batas. Kamu juga pantas untuk si kecil yang lucu. Saya bukan yang lucu. Paman tertua sudah bilang. Miao Miao adalah keberuntungan kecil keluarga Lu. Sudahlah, kamu. Keberuntungan kecil. Aku bilang padamu. Lu Ztng adalah orang yang aku incar. Aku ingin menikah dengan keluarga Lu. Menjadi nyonya kaya. Nanti Lu Ztng akan kembali. Jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan memotong lidahmu. Ayo pergi. Selamat pagi, Nyonya. Kalung ibu. Ambil perhiasan termahal di toko kamu. Bawa semua untuk aku coba. Baik, Nyonya. Kebetulan sekali. Koleksi andalan toko kami. Air mata Pigeon Blood. Sangat cocok untuk Anda. Ini dia. Anda bisa mencobanya. Menyingkir. Kamu yang imut. Apa kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Koleksi andalan. Kenapa kamu menatap? Da Jiu Jiu sudah bilang. Miao Miao boleh membeli apa saja yang dia mau. Aku ingin membeli kalung ini. Ini adalah kalung ibu. Kamu. Ibumu. Sejauh yang saya tahu. Kalung ini. Sebelumnya memang ada dua. Tapi karena tahun itu. Lelang Sotheby's. Satu diambil orang. Jadi harganya. Jadi sangat terdepresiasi. Akhirnya masuk ke pasar. Sampai di toko kami. Menjadi koleksi terbaik toko kami. Andalan toko. Adik kecil. Kamu baru saja bilang. Ini adalah kalung ibumu. Apakah kamu yakin tidak salah ingat? Ibu. Sudah tiada. Siapa yang tidak bisa pamer? Kamu hanyalah si kecil yang diambil dari luar oleh keluarga Lu. Aku sudah menanyakan semuanya. Ibumu hanyalah seorang pengemis yang mengemis di pinggir jalan. Dia bisa memiliki kalung yang begitu mahal. Bukan begitu. Ibuku bukan pengemis. Sudahlah. Malas bicara denganmu. Kamu keluarkan kalungnya, biar aku coba. Nona, ini adalah kalung ibuku. Aku sudah bilang, aku ingin membeli kalung ini. Kamu si kecil yang menggemaskan. Aku sudah bilang, tapi kamu tidak mendengarkan, kan? Percaya tidak kalau aku akan memukulmu? Berani? Tunggu sebentar, paman akan datang. Jika dia melihat aku terluka, kamu akan selesai. Masih berani mengancamku? Aku tidak bisa. Tunggu, Lu Ztng akan kembali. Jika dia menemukan aku memukul si kecil ini, aku tidak bisa menjelaskan. Aku tidak akan memukulmu. Kamu pikir aku tidak bisa mengatasi kamu? Gadis kecil, kamu masih terlalu muda. Tadi kamu bilang, berapa harga kalung ini? Nona, ini adalah koleksi andalan toko kami. Bernilai 50 juta. Orang kampung yang belum pernah melihat dunia. Tunggu sampai aku menikah dengan Lu Zong. Menjadi nyonya Lu. Berapa banyak 50 juta? Bukankah itu hanya masalah waktu? Begitu mahal. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak layak. Seorang anak liar yang tidak diinginkan. Kamu pikir Lu Zong itu siapa untukmu? Dia akan menghabiskan 50 juta untuk membelikanmu sebuah kalung. Dia adalah paman tertuaku. Dia sudah bilang, Miao Miao bisa membeli apapun yang dia mau. Benarkah? Lalu kenapa kartu ini? Dia memberikannya padaku. Dan bukan langsung memberikannya padamu. Bukankah dia merasa, kamu yang imut ini, menghabiskan uang tanpa berpikir, memboroskan uang. Melawan aku akan menikah dengan wanita Lu Zong. Masih bisa kalah. Kamu ini gadis kecil. Bukan. Paman tertua tidak akan. Bukan. Baiklah, sini. Kartu ini untukmu. Langsung gesek. Saya ingin melihatnya. Kamu menghabiskan 50 juta untuk membeli sebuah kalung. Tunggu sampai kepala keluarga Lu kembali. Dia akan bagaimana mengurusmu. Ayo, cepat. Tadi tidak begitu sombong, kan? Kenapa tidak bergerak? Anak haram ya tetap anak haram. Paman tertua.
Dia tidak akan mengurus Miao Miao. Kamu adalah wanita jahat. Apa yang kamu katakan? Kalian sedang melakukan apa? Ada apa? Miao Miao? Siapa yang mengganggu? Katakan pada paman. Apa yang terjadi? Kepala keluarga Lu menyalahkan saya. Tadi saya tidak sengaja membuat Nona Miao Miao marah. Dia tadi mengincar koleksi andalan toko orang lain. Kalung ini harganya 50 juta. Saya rasa itu terlalu mahal. Ingin memberi saran sedikit, tapi tidak menyangka Miao Miao tidak mau mendengar dan tetap ingin membeli. Paman tertua, kepala keluarga Lu. Maaf ya, saya juga berniat baik. Miao Miao masih sangat kecil. Rasa ingin pamer begitu kuat. Saya khawatir dia nanti akan karena kebiasaan boros akan merugi. Kepala keluarga Lu, kamu tidak membesarkan anak. Kamu tidak tahu. Anak ini, begitu kebiasaan buruk terbentuk. Sangat sulit untuk diubah. Rasa ingin pamer. Iya, Anda lihat. Miao Miao. Dia belum genap 10 tahun. Begitu dia membuka mulut, langsung bertanya. Anda ingin menghabiskan 50 juta untuk membeli sebuah kalung. Ini akan jadi masalah di kemudian hari. Tunggu sampai dia dewasa. Takutnya, akan menguras seluruh harta keluarga Lu. Paman, saya tidak punya. Miao Miao. Apakah kamu benar-benar suka kalung ini? Selama Miao Miao suka, paman pasti akan membelikanmu. Kamu adalah permata keluarga Lu. Hanya 50 juta. Paman merasa membelikanmu kebahagiaan. Itu sangat berharga. Tapi kalung ini terlalu mahal. Miao Miao sebaiknya tidak membelinya. Bungkus saja. Baiklah, kepala keluarga Lu. Saya akan pergi sekarang. Kepala keluarga Lu. Kamu terlalu memanjakan yang kecil ini. Nona Miao Miao. Itu 50 juta, loh. Apa yang harus saya lakukan? Membutuhkan seorang sekretaris untuk mengatur dan mengarahkan. Apakah kamu tidak mengerti tentang identitasmu sendiri? Bukan begitu, kepala keluarga Lu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya bilang, cukup. Miao Miao adalah kesayangan keluarga Lu. Buah hati. Jangan gunakan cara-cara licik di depan saya. Saya, kepala keluarga Lu, Nona Miao Miao. Ini kalung yang kamu mau, dan kartu VIP toko ini. Kedepannya, Nona Miao Miao berbelanja di toko ini akan mendapatkan diskon 12%. Miao Miao, apakah kamu senang sekarang? Terima kasih, paman tertua. Sebenarnya apa? Miao Miao ingin kalung ini. Sebenarnya karena ibu. Karena ibu juga memiliki satu yang persis sama dengan ini. Hanya saja tidak tahu kapan hilangnya. Miao Miao tidak mengatakan. Miao Miao hanya merindukan ibu. Ibu sudah tiada. Kamu masih punya kakek dan 4 paman kita. Kami semua akan menganggapmu sebagai harta yang paling berharga. Dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Bukan begitu, kepala keluarga Lu. Tadi Nona Miao Miao juga tidak menjelaskan dengan jelas. Saya mengira, hanya karena sifat kepuasan diri anak-anak. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kamu membuat Miao Miao menderita. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pekerjaan sekretaris ini, kamu juga tidak perlu melakukannya. Besok serahkan surat pengunduran dirimu kepadaku. Tidak, Lu ZNG. Aku salah. Kamu, beri aku satu kesempatan lagi. Sialan. Semua salahmu, si imut. Tunggu saja. Aku ingat, masih di Weilan. Ketika aku berusia 14 tahun. Aku dilelang. Membeli kalung ini untuknya. Kalung yang persis sama ini. Tidak pernah menyangka. Sudah, ayah. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Sekarang kita juga telah menemukan Miao Miao. Kembali. Kita harus melihat ke depan. Benar kan, Miao Miao? Kakek bilang, dia akan menjadi bintang di langit. Mengawasi kita. Jangan bersedih lagi, ya? Baik. Miao Miao kita sangat baik. Sudah tahu cara menghibur kakek. Ayo, kakek akan memakaikanmu. Miao Miao kita terlihat sangat cantik memakainya. Tidak baik, tidak baik. Tuan Muda Gong dan Tuan Muda Er. Nona Yuan Yuan sakit. Sakit. Ayah, aku akan naik untuk melihat. Tunggu. Aku juga akan pergi bersama Lausi. Miao Miao tidak perlu pergi. Kakak dan adik, kalian perhatikan baik-baik. Paman tertua, saya bisa pergi melihat. Apakah itu kakak Yuan Yuan? Saya sudah bilang seperti itu padamu terakhir kali. Apakah kamu juga ingin pergi melihat? Paman kedua dan bibi bercerai. Kakak Yuan Yuan bilang itu karena Miao Miao. Sekarang dia sakit. Tidak ada yang merawatnya. Jadi saya ingin memberikan beruang kecil saya padanya.
Baiklah, jadi kamu bawa beruang kecil itu. Saya dan paman ketiga akan membawa kamu ke atas, bagaimana? Bagaimana? Tidak ada yang serius. Hanya flu biasa dan demam. Flu biasa. Kamu membuat keributan besar, menakutkan. Kenapa? Apakah kamu merasa saya terlalu tua? Yang terhormat, apa yang Anda katakan ini? Saya juga melihat semua orang. Semua ada di bawah menemani Nona Miao Miao. Di sisi kami, Yuan Yuan. Tidak ada seorang pun, saya khawatir. Siapa yang menyuruhmu bersikap seperti ini? Apakah itu Lin Zeng? Tidak, tidak ada. Nyonya tidak ada di rumah. Bagaimana mungkin? Dia sekarang sudah bukan Nyonya Lu lagi. Apa kamu tidak mengerti situasinya? Ayah jahat, kembalikan ibuku. Kalian semua hanya suka pembawa sial itu. Tidak ada yang menyayangi Yuan Yuan lagi. Kakak Yuan Yuan, jangan menangis. Ini ibuku. Beruang kecil yang ditinggalkan untukku. Ibuku bilang selama dia tidak ada, beruang kecil bisa menemaniku. Aku berikan beruang kecil ini untukmu. Ini, jangan menangis lagi ya. Siapa yang mau barang kotormu? Kembalikan ibuku. Lu Yuan Yuan. Jangan menangis lagi. Kakak Yuan Yuan. Beruang kecilku. Kalung ibu. Pembawa sial. Kembalikan ibuku. Lu Yuan Yuan. Tuan muda tidak boleh memukul. Nona Yuan Yuan masih sakit. Miao Miao datang. Paman tertua hari ini akan memberimu lagi. Memberi satu pelajaran. Beberapa orang tidak layak untuk disayangi. Sudahlah. Yang kedua, urusan keluargamu. Urus sendiri. Jika aku melihat lagi seseorang mengganggu Miao Miao, jangan salahkan aku, kakek. Jadi marah. Miao Miao. Ayo kita pergi. Miao Miao tidak sedih, kan? Paman kecil akan melakukan operasi pada beruang kecil. Dijamin? Ya. Berikan beruang kecil yang ibu berikan padamu. Akan pulih seperti sebelumnya. Bagaimana? Benar. Tentu saja. Paman kecilmu adalah generasi muda di dalam negeri. Dokter bedah terbaik. Apakah kamu masih tidak percaya keterampilan paman kecilmu? Terima kasih, paman kecil. Dijamin akan menyelesaikan tugas. Bagaimana, Miao Miao? Apakah kamu merasa sedikit lebih bahagia? Paman ketiga. Kenapa kakak Yuan Yuan mengatakan Miao Miao adalah pembawa sial? Semua karena bibi itu, yang diajarkan oleh Lin ZHNG. Benar-benar tidak berhasil. Lebih banyak merusak. Miao Miao. Jadi, menurutmu, apakah yang dikatakan kakak Yuan Yuan benar? Paman besar, Miao Miao tidak tahu. Apakah kamu masih ingat, saat kita membeli kalung ini, menghabiskan berapa banyak uang? 50 juta. Jadi, kamu tahu, 2 kalung ini, sekarang diletakkan bersama. Berapa harganya? 250 juta. Sekarang 2 kalung ini, diletakkan bersama. Bernilai 250 juta. 10. Air mata pigeon blood ini, sebenarnya adalah sepasang rubi dengan karat sebesar ini. Cukup untuk disebut sebagai harta warisan. Wei Lan meletakkannya di dalam beruang kecil. Diperkirakan, ingin dijadikan sebagai mas kawin. Ditinggalkan untuk Miao Miao. Tapi tidak disangka, oleh kalian berdua, secara tidak sengaja, menemukan pasangan lainnya. Adalah Miao Miao yang menemukannya. Saya hanya membayar sekalian. Mungkin saja adik di surga menunjukkan Miao Miao untuk menemukannya. Tidak, Miao Miao memang bintang keberuntungan keluarga Lu. Dapat di pinggiran barat, di lokasi konstruksi yang begitu terpencil. Menemukan tanah jarang putih. Itu hanya mengambil kalung dengan sembarangan. Bukankah itu mudah? Ayo, bintang keberuntungan keluarga Lu. Peluk paman. Sampaikan kepada Nyonya. Biarkan Nona Yuan Yuan berpura-pura sakit. Sudah tidak ada gunanya lagi. Keluarga Lu masih melindungi pembawa sial itu. Sepertinya harus memikirkan cara lain. Sudah tahu. Miao Miao masih begitu kecil. Kenapa kamu membawanya ke perusahaan? Dia sendirian di sana. Betapa membosankannya. Ayah, Miao Miao akan mengambil alih di masa depan. Seluruh grup Lu sering membawanya untuk melihat. Tidak ada yang salah dengan itu 10. Benar kan, Miao Miao? Kakek, saya ingin pergi melihat tempat kerja paman tertua. Tidak ada salahnya juga. Apapun yang Miao Miao katakan, itulah yang terjadi. Hanya saja, tunggu sampai kamu besar. Jangan sampai seperti pamanmu, yang hanya tahu bekerja sepanjang hari. Dia adalah seorang pekerja keras. Usianya sudah begitu tua. Masih jomblo. Itu apa? Ayah, Anda, jangan ajari Miao Miao hal-hal buruk ya. Miao Miao,
Mari kita pergi ke perusahaan. Bereskan barang-barang. Nanti malam kita kembali bermain dengan kakek. Baik. Selamat tinggal, kakek. Ayo pergi. Selamat pagi, kepala Lu. Selamat pagi, kepala Lu. Inilah bintang keberuntungan kecil keluarga Lu. Sepertinya kepala Lu sangat memanjakan. Bahkan membawanya ke perusahaan. Siapa yang bilang tidak? Apakah kamu pernah bertemu dengan Lu Zong sebelumnya? Tersenyum pada siapa? Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Pembawa sial kecil. Dia juga pantas? Kakak Linda. Saya hanya bicara sembarangan. Saya tidak tahu apa-apa. Anak kelinci kecil. Membuat saya diusir oleh Lu Zong. Masih berani datang ke perusahaan? Menunjukkan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang kamu bawa sendiri. Jangan salahkan saya jika saya kejam. Segera. Saya akan mengirimmu ke pegunungan. Rasakan apa itu kehidupan. Barang sudah di tangan. Uangnya sudah kamu siapkan, kan? Sudah disepakati, satu tangan menyerahkan uang. Satu tangan menyerahkan barang. Jangan coba-coba menipuku. Sudah siap dari awal. Kamu masih tidak percaya saya mengurusnya? Tunggu sebentar. Yang sudah disepakati 60.000. Kenapa hanya setengah? Kamu menipuku. Apa yang dikatakan tentang 60.000? Bukankah itu 30.000? Chen Cui Hua. Jangan berpikir. Mengganti dengan nama asing. Seperti saya yang meminta banyak. Saya menjual barang kecil ini. Tapi itu sangat membantumu. Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Nama saya Chen Linda. Saya tidak peduli dengan 60.000 yang sudah disepakati. Keluarkan 30.000 yang tersisa. Bawa gadis itu pergi. Maksimal 40.000. Tidak bisa ditambah lagi. Chen Cui Hua. Saya lihat kamu sangat ingin. Saya seharusnya menjualnya lebih awal. Apakah kamu tahu? Apa artinya berhenti saat mendapatkan keuntungan? Kamu. Apakah kamu yakin? Akan menjualnya ke tempat yang lebih miskin dari desa Chen. Di lembah yang lebih miskin. Tentu saja. Tenang saja. Pasti akan membuatnya menghilang tanpa jejak. Sulit untuk melarikan diri seumur hidup ini. 40.000 ya 40.000. Ambil uangnya. Cepat. Cepat. Nanti dilihat orang. Kita berdua tidak bisa menanggung ini. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Harus menghitung dengan jelas. Kalian berdua melakukan apa? Ada hal baik ini juga. Pembawa sial. Tidak menyangka kamu juga mengalami hari ini. Kamu. Siapa kamu? Saya memperingatkanmu. Jangan ikut campur. Apakah kamu tahu? Saya. Jangan tegang. Kita kan satu kelompok. Nona ini. Bisnis kalian belum disepakati. Kan? Apakah kalian keberatan untuk mengganti pembeli? Apa artinya? Saya akan memberimu 100.000. Kamu serahkan pembawa sial ini. Tidak. Berikan gadis kecil itu padaku. Dari mana kamu muncul? Berani-beraninya merebut bisnis dari saya. Tentu saja. Saya juga tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Di sini ada 50.000. Setelah kamu mengambil uangnya. Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Ini. Di sebelah sini adalah grup Lu. Waktu yang tersisa untuk kalian mempertimbangkan. Tidak banyak, ya. Uang yang kalian dapatkan dengan mudah ini. Kalian tidak ingin menginginkannya? Kamu mengenal orang-orang dari grup Lu? Tentu saja. Permusuhanku dengan grup Lu adalah karena pembawa sial ini yang menyebabkan terjadinya. Kalian kan hanya mengincar uang? Uang? Keluarga Lin punya banyak. Jika tidak cukup, bisa ditambah lagi. Asalkan kamu mau. Serahkan pembawa sial ini padaku. Kalau begitu, saya mau 200.000. Chen Cui Hua, kamu. Jangan banyak omong padaku. Jangan menghalangi saya untuk kaya. Bisa. Saya bisa mentransfer uangmu sekarang. Bagaimana denganmu? 100.000? Berikan 100.000 padaku. Saya anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Baik. Uang masuk 100.000. Uang masuk 200.000. Gadis itu sudah diberikan padamu. Lihat kan? Orang kaya memang enak. Banyak sekali omong kosong. Li Ergo. Bicara hati-hati ya. Beruntung saya sebelumnya masih berpikir. Bagaimana cara menghadapi anak nakal sepertimu. Benar-benar tanpa usaha.
Ini tempat apa? Bibi, diam kamu. Kamu pembawa sial. Jangan panggil aku begitu. Aku merasa sial. Bibi, kamu mau bawa Miao Miao kemana? Mau kemana lagi? Kamu membuatku menderita seperti ini. Tentu saja aku akan menjualmu. Menghapus kebencian di hatiku. Ayo pergi. Apa? Miao Miao hilang. Saya sudah mencari orang. Pergi memeriksa rekaman. Tapi sekarang, masih belum ditemukan. Ayah. Ayah. Jangan pedulikan aku. Kenapa masih bengong? Cepat cari Miao Miao. Baik. Kami akan pergi sekarang. Pasti akan membawa Miao Miao. Kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Begini. Xing Yuan, kamu di rumah temani ayah. Saya dan kakak kedua. Pertama pergi mencari kakak tertua. Pasti ada cara. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak, ada kabar? Kakak, ada kabar? Belum ada. Dari pihak penegak hukum juga belum ada kabar. Lalu bagaimana? Apa kita hanya bisa cemas? Tangan apa? Ada apa? Sudah bercerai. Sekarang bahkan telepon saya. Tidak ingin dijawab. Lu Yunmo, kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Saya sekarang ada urusan mendesak. Apa urusannya? Cepat katakan. Paman kedua. Miao Miao. Sekarang tahu. Apa saya ada urusan? Lu Yunmo, kamu membuatku menderita begitu banyak. Saya harus mengembalikannya sedikit demi sedikit. Dari pembawa sial ini. Mengembalikannya. Lin Zeng, jangan terburu-buru. Apa yang ingin kamu lakukan? Tenang saja. Saya juga bukan orang yang tidak masuk akal. Keluarga lu kalian. Sekarang mencari pembawa sial ini. Sudah mencarinya dengan gila. Saya juga tidak akan menyulitkanmu. 1 miliar. Kamu hanya perlu mentransfer ke rekening saya. Saya akan segera melepaskan pembawa sial ini. Tahan dia. Lin Zeng, ada urusan apa? Kita tidak bisa duduk dan berbicara? Bicara. Ketika kamu mengantarkanku ke kantor penegakan hukum. Ketika kamu ingin bercerai dariku. Apakah kamu berbicara denganku? Lu Yunmo, kamu yang bersalah padaku. Saya tahu, saya tahu. Lin Zeng. Jangan bertindak terburu-buru. Bukankah saya sedang merenung? Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu semuanya. Tapi tolong lepaskan Miao Miao, ya? Sudah melacak ponsel Lin ZHNG. Di Jalan Xiangyun. Kirim orang sekarang juga. Segera pergi ke sana. Benar-benar Lu Yunmo. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Pikirkan tentang Yuan Yuan. Jika kamu sekarang melakukan sesuatu yang impulsif, apa yang akan kamu lakukan pada Yuan Yuan ke depannya? Kalian di mana? Aku akan menjemputmu. Aku di sini. Cukup. Lu Yunmo, apakah kamu masih ingin menipuku? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu melakukan ini untuk pembawa sial ini. Apakah kamu pikir aku masih akan terjebak? Mengatakan 1 miliar. Jika kamu tidak memberiku, semua orang di keluarga lumu ke depannya. Jangan berharap untuk bertemu. Pembawa sial ini. Lin ZHNG. Lin ZHNG. Bagaimana? Lin ZHNG yang menculik Miao Miao. Lin ZHNG meminta uang dariku. 1 miliar. Aku akan memberikannya. Berikan aku nomor rekeningnya. Aku akan meminta keuangan untuk segera mentransfer. Kak, kamu tidak mengerti. Lin ZHNG sekarang emosinya sangat tidak normal. Aku curiga dia sama sekali tidak ingin uang. Dia mungkin ingin. Apa maksudnya? Apakah maksudmu bahwa Lin Zeng benar-benar akan mengambil tindakan keras terhadapnya? Kenapa Lin Zeng lagi-lagi bergerak? Dan sekarang dia mulai melakukan pelacakan balik. Saya tidak bisa menemukannya sekarang. Telepon pintarnya. Pembawa sial. Sepertinya beberapa pamanmu juga tidak begitu memperhatikanmu. Aku sudah meminta itu kepada mereka. Hanya 1 miliar. Mereka semua tidak mau memberikannya. Jangan bergerak sembarangan, Asya. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Bibi, aku sudah bilang jangan panggil aku begitu. Aku ingin menelepon paman. Baiklah. Aku akan segera memberimu. Telepon paman. Biarkan dia melihat dengan baik keberuntungan jelekmu. Paman. Paman. Lu Yunmo. Apakah uangnya sudah siap? Aku lihat kamu benar-benar tidak terburu-buru ya. Bagaimana? Pembawa sial ini tidak seharga ini. Lin Zeng. Jangan khawatir. Beritahu aku di mana kamu. Aku sekarang akan mengirimu uang. Kamu pikir aku bodoh ya?
Kamu punya nomorku. Kirim uang itu padaku. Aku tentunya akan melepaskannya. Gadis kecil ini. Paman kedua. Kakak Yuan sakit. Kamu ingat untuk membawanya pergi. Kakek di barat pinggiran kota. Ke sana untuk memeriksakan penyakit. Paman kedua mengerti. Yuan sakit. Iya, Lin ZHNG. Coba pikirkan tentang Yuan. Aku bisa memberimu uang. Tapi kamu harus melepaskan Miao terlebih dahulu. Kamu masih berani membicarakan Yuan padaku? Apa yang sudah kamu lakukan untuknya selama ini? Kamu terhadap Yuan. Belum ada. Dari si pembawa sial ini. 1/10 baik. Jangan banyak bicara. Segera kirimkan uangnya. Jika tidak, aku akan membuat anak haram ini tidak melihat matahari besok. Barat pinggiran kota. Kakek di barat pinggiran kota. Lokasi konstruksi di sebelah barat pinggiran kota. Mereka di sana. Ayo pergi. Yuanku. Semua salahmu. Kamu si pembawa sial. Seandainya bukan karena kamu, apakah aku akan berpisah dengan Yuanku? Berhenti. Miao. Paman. Miao. Lu Yunmo. Aku adalah ibu Yuan. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kau tidak akan mati dengan baik. Kau masih harus peduli. Urus dirimu sendiri. Lin Zeng. Kau menculik anak di bawah umur. Sisa hidupmu. Apakah kau ingin menghabiskan di penjara? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah ibu Yuan. Kau hanya untuk ini. Anak haram yang ingin membunuhku. Apakah kau masih manusia? Kau yakin? Apakah aku ayah Yuan? Kau yakin? Apakah aku ayah Yuan? Berikan kepada aku dan Yuan. Lakukan tes paternitas. Dapatkan hasilnya. Segera beritahu aku. Itu adalah Lu ZNG. Apalagi yang bisa kau katakan? Bawa pergi. Yunmo, kau dengarkan aku menjelaskan. Yunmo, aku bisa menjelaskan. Lepaskan aku. Kakak Yuan. Bukan putri paman kedua. Kami juga sangat terkejut. Kakek. Miao sudah kembali. Biarkan kakek melihat dengan baik. Kembali saja.